bongkar, berarti di dalamnya itu ada fakta. Terus gara-gara RB-nya apa? nggak ada di situ. Oh nggak ada, Nggak pada saat ada. keributan. Ada dia juga ada di si RB ini. 3 orang itu memperebutkan si RB ini. Nah, Mami itu ribut sama tantenya, bukan sama RB-nya, tante kandungnya, yang melarang RB ini dekat sama Mami. Dulu pertama kali memang ketemu itu lirik maksudnya. Mami ini sengaja ngambil Ata masuk manajemennya karena Mami ini nggak move on sama RB kayaknya ya. Aduh, pusing-pusing banget ya ini ceritanya apa lagi sih? Biar lagi tentang masalah KDRT, masalah ini lagi. Kapan lagi sih? Pusing. Eke deh kepala Barbie, kepala Eke menjadi pusing banget. Coba Eke klik lagi. Dia lagi, nongol lagi di beranda Eke lagi. Apose lagi nih. Aduh bikin pusing lagi, kepala gua nih mau pecah deh, pecah. Kapan sih mau selesainya ini? Aduh bos, kenapa sih? Kenapa sih bos? Ini kesel kamu baca dong. Ya ampun, berita tentang KDRT ya bos ya? Iya, Ya aduh ini ampun, bos. dipukul, diginiin, diapa-apain, aduh sampai Ya masuk udah, rumah bos. sakit. Itu masalahnya apa sih? Nah, bos. Makanya tenang dulu nih bos nih. Makanya aku mau merekomendasikan nih bos bintang tamu yang bisa kasih informasi ke masyarakat. Bintang tamu? Iya, tentang kasus KDRT Pasti lagi ini. viral nih bintang tamunya. Pasti dong. Rasis pasti menyuguhkan artis-artis yang sudah viral. Pasti dong bos tentunya. banget. Iya, bintang tamu kita ini sekarang lagi viral banget. Siapa sih? Langsung aja yuk bos kita panggilkan bintang Kamu yang tamunya. manggil dia. Oke, langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita hari ini, Mami Isa Zega. Mami Isa. Ini bos nih. Bos apa nih? Bekas orang sinting. Masa lalu, biarlah masa lalu. Asik-asik. Jangan kau ungkit, jangan tinggalkan aku. Tepuk tangan dong. Mami Isa, apa Aduh. kabar? Do you speak English? Little. Do you speak Indonesia? Little. Of course, do you speak... Bahasanya bahasa Kita suruh duduk dulu dong. Iya dong. Ayo duduk dong ya. Terima Oke, kasih loh silakan, udah Mami Isa. diundang di Rasis nggak pakai so gitu bukan? Enggak, beda dong. Oh, itu bunda Kalau ya. ada orang di sono dong. Ini cuma show. Yuk kita langsung membukaan dulu ya bentar ya sayang ya. Ngomong-ngomong kok rasis ya rasis banget di Anda. Masa sih itu cuma peres kali ah. Ya udah langsung aja. Iya pemirsa kembali lagi bersama saya tentunya Bobby Bollywood dan hari ini juga saya nggak sendiri. Saya akan ditemani dengan aktris saya yang paling cantik and very beautiful. Siapa lagi kalau bukan Syasha Monica. dalam acara Rasis Rasis Show. Sasa. Iya bos, Mau tanya temanya hari ini apa Sasa? temanya hari ini bos, Mami Isa membuka perselingkuhan Rizky Bilar. Hah? Langsung kaget kan? Serius? Ekspresinya langsung kaget Tajam ya, bos. banget ya. Nek. Tajam ya. Ya udah langsung aja kita akan mengulik kesibukan dia kayak apa hari ini. Setajam kapak ya Bu. Langsung kita mengulik, langsung kita tanya-tanya. Aduh cantik. Iya, gimana Kak Bobby? Iya Allah manggil gua, ini kenapa mau ditutup? Enggak. Sayang kesibukannya apa sih sekarang ini? Boleh dong. Oh iya, sekarang itu Mami lagi sibuk ngurus manajemen artis dan juga ada bisnis juga di bidang kosmetik gitu. Oh kosmetik, kecantikan Iya, dong, kecantikan. endorse ya? Bukan, punya sendiri. Punya sendiri ya? Iya. Orang kaya punya sendiri. Oh amin, doain ya. Amin dong, doain Iya, doa doain ya. sayang. Selain kesibukan itu apa lagi? Ya, selain kesibukan itu ya ada beberapa mengikuti seperti
mau masuk partai gitu. Oh, mau jadi caleg, Bu? Terus ya sibuk-sibuk arisan, pertemuan sana sini gitu aja sih. Dan kebetulan juga lagi sibuk di rasis nih. Iya. Mau nanya tuh masalah nama, kenapa sih berubah-ubah namanya sih? Namanya gimana tuh? Enggak, maksud nama Ye kan, dulu kan Diva ya. Iya. Kenapa menjadi Mami Isa sih? Oh, Diva itu kan dulu memang lagi ngefansnya sama Mimi Kade ya. Tahun 2000 bikin konser. Nah, terus bikin aja namanya Diva gitu. Tapi Diva. sekarang kembali ke nama asli aja, Isa Zega. Back to nature. Oh gitu. Mami, kenapa sih disebut dengan Mami online? Hah? Oh gitu ya. Jadi Mami Online itu memang dikenalnya di anak-anak ini kan jarang ketemu gitu, anak-anak online gitu ya. Jadi sebutnya kecetusnya gitu aja Mami Online, dan mereka fans itu anak-anak online gitu. Oh gitu. Karena kan kita tidak bertemu. Jadi gitu. karena melalui online itu ya maminya, Ya, ada jadi, sebutan Mami Online. di Instagram kan, jadi maminya lebih dikenal orang tuh di Instagram. Oh gitu. Nah kalau Mami Online ini sendiri siapanya Rizky Bilar sih? Emang bener nggak sih kalau Rizky Bilar ini katanya simpanan Mami? Wow, Pertanyaannya. banyak duit ya menyimpan artis ya. Bener ya? Enggak benar. Kenapa? Gitu. Enggak. Jadi kalau dulu dekat iya, tapi kalau menyimpan itu kan terlalu identik dengan hal-hal yang negatif gitu. Contohnya apa? Ya contohnya berarti dia berondong gue dong gitu kan. Enggak gitu. Jadi dulu kita berteman aja, cuman yang namanya di dunia entertain ini kan seperti Mami ini kan rentan digosipkan gitu kalau di dunia manajemen artisan gitu loh. Jadi kalau seandainya dekat sama si A yang belum tentu itu kita punya ada hubungan apa-apa, selalu digosipkan gitu loh. Apalagi sekarang sedang viral ya Bos ya. Ya, jadi Mami Isa. kalau ada dibilang simpanan enggak lah gitu. Enggak ya berarti ya. Nah terus Enggak. gimana nih awalnya Mami sampai dibilang simpanan Rizky Bilar? Karena kan banyak banget berita-berita di luar sana juga kan ya? Iya, nah ini pertanyaan yang bagus sih, soalnya belum ada yang nanyain ya. Jadi Ya iyalah, penting lah. bagaimana bisa terdengar kabar itu, Mami sendiri juga nggak tahu ya, banyak yang mention ke Mami awalnya gitu. Kebetulan memang yang mengungkap itu kan yang mengungkap gosip ya. Kita di sini, walaupun di sini ada fakta, ini fakta kan kita membicara Fakta fakta. dong, ya Nah, harus dari dong. gosip kita menepis faktanya adalah si S ini yang mengungkap, yang membongkar yang dia pikir itu aibnya si Bilar ini kan, itu apa namanya, mengatakan Mami ada hubungan gitu loh dulunya gitu. Jadi bukan disimpan sekarang, dulunya ada hubungan. Nah dalam tanda petik hubungan apa gitu. Nah namanya orang kan pengen banget sekarang itu mendapatkan viewers yang banyak gitu. Iya, Nah betul. sedangkan dia tidak tahu kerugian bagi beberapa pihak, dia hanya menguntungkan di Diri sebelah pihak sendiri. dia doang. Jadi dia bilang, oh iya dia simpanan teman saya Mami Online. Memang kebetulan saya waktu itu berteman sama si S ini gitu. Nah masih follow-followan juga, tapi nggak teguran gara-gara ini juga gitu ya. Dia bilang lah bahwa kami ada hubungan, padahal nggak ada gitu. Ya namanya orang waktu itu kan berentetan dari ada si peramal ya, namanya Mas siapa gitu, Mami kurang mengerti, Pak Mas Gumay ya kalau nggak salah. Dia ungkap nanti bakal terbongkar artis berinisial R akan terbongkar aibnya bersama bla 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 gitu. Nah teman-teman yang si S ini mengungkap, oh ya dia itu simpanan Mami Online gitu. Nah sedangkan anak-anak online ini taunya Mami Online cuma Mami, jadi dimention lah ke Maminya Dimention gitu. ke Mami Awalnya gitu. seperti itu. Gitu. Tapi Mami sendiri nggak ada hubungan yang lebih dekat gitu sama Rizky Bilar, atau cuman kayak kenal teman dekat aja? Ya cuman kenal Kenal ya, aja. tapi Mami memang seperti anak-anak itu kan ya, Mami itu manajemen artis banyak kan cowok ya itunya anak-anaknya. Jadi siapa yang nempel sama Mami pasti akan Sejauh mana sayang? pasti akan Kenal digosipkan. sama si R. Sejauh mana ya, dulu ya jauh sih. Bener, Sekarang serius. udah menjauh. Serius, tuh jangan peres loh. Gue tahu Jadi loh. kalau sejauh Gue mana? tahu loh. Enggak, kalau sejauh mana ya kita berteman ya sempat curhat-curhatan gitu, bercanda-bercanda gitu-gitu aja sih. Berarti yang dikatakan ada hubungan itu cuman teman aja gitu ya? Iya, Nggak ada hanya hubungan teman lebih. Emang benar nih, katanya dia temperamen. Gini, kalau masalah dia temperamen apa enggak kan memang udah diungkapkan sama dia juga ya di salah satu, di beberapa podcast teman-temannya juga dia bicara dia dulu memang temperamen. Emang kalau ke Mami sih kalau seandainya ada masalah memang selalu meledak-ledak gitu kalau ngomong. Maksudnya Mami ada masalah sama dia,
meledak-meledak. Dianya maksudnya emosi. masalah itu Gimana nih? Maksudnya meledaknya gimana nih? Oke, masuk masalah Meledaknya itu gimana? gini. Kita mau tahu dong ya. Kalau kita berteman itu kan Kak Bobby, contoh kita kan nggak seterusnya kita apa namanya Berhubungan baik. Berhubungan baik, pasti ada clash-clashnya. Iya. Walaupun itu event kakak beradik juga pasti ada clash-clashnya yang gitu. Kalau kita seandainya ribut, ya kalau dia itu tipe orang lantang karena mungkin kita dari Sumatera Utara ya gitu. Jadi keras gitu. Mainnya Tapi tangan. hatinya lembut. Mainnya gitu. tangan maksudnya gitu. Enggak, dia nggak pernah main tangan sih. Kalau omongan keras itu contohnya seperti kebun binatang gitu. Iya, memang iya. Jadi kalau seperti binatang anjing gitu. Masuk ulang lagi. Anjing, mami gitu. Jadi itu ada keluar. Tapi kalau seperti itu kan ya sebenarnya kalau dibilang mami bilang biasa nanti ada ya pro dan kontra ya. Tapi kalau mami digitunya ya udahlah nggak apa-apa lah. Kalau mami lagi marah gitu. Asal jangan dipukul. Kalau dipukul, sakit saya. Kenal di mana sih? Ya, kenalnya di salah satu kafe Kak Bobby gitu. Salah satu kafe di kawasan Kalibata. Itu kan tempat perkumpulan ya, di sana banyak sekali manajemen lainnya. Iya, jadi kalau seandainya Bilar ini dikasih tahu, oh dia alumni Kalibata, emang ada apa di Kalibata? Kalibata itu nggak ada suatu hal yang negatif kok. Boleh spill sedikit dong Mami, tadi sosok si S itu. Nah itu masih satu circle nggak sih sama Mami dan si RB itu? Satria maksudnya ya. Berarti Iya loh. itu ya? Bintang tamu loh kemarin loh. Di mana? Ada aja. Ya jadi si S ini, Satria ini, ya udahlah Satria aja kalian. Satria yang berkoar-koar di TikTok ini, satu circle dibilang memang kami berteman ya, namanya manajernya dia teman Mami gitu. Dia itu anaknya manajemen temannya Mami, jadi sering ketemu juga. Tapi si Satria ini nggak kenal sama Bilar. Jadi cuma kenal sama Mami aja? Hanya kenal sama Mami aja. Jadi kalaupun seandainya dia mengatakan Mami ada hubungan sama Bilar, ya itu salah besar. Mungkin hanya dia sebatas hanya mendengar gitu. Dia ketemu, nggak pernah ketemu gitu, nggak pernah ketemu. Jadi makanya Mami menepis itu semua. Maksudnya dia nggak kenal kenapa dia bisa berkoar-koar ke media, di TikTok, sampai seakan-akan dia tahu semua seluk-beluknya Bilar gitu. Padahal nggak tahu, emang nggak tahu. Emang Dia nggak nggak tahu tahu, kan dia dia? nggak tahu. Dia jadi cuma Itu kenal sama Mami fakta. aja gitu Iya, ya? bahkan kalau dia disumpah pun di bawah kitab suci dia nggak kenal. oh gitu. Dia tidak kenal, tidak pernah ketemu, Coba bibirnya diulang lagi. tidak kenal Sama siapa? sama Bilar. Sama sekali. Iya, dia tidak kenal Sama sekali ya. sama sekali. Yaudah, kalau kenal sama di Bilar itu di mana saya? Kalau Mami, Mami. nah kalau Mami ya pasti kenal gitu ya. Kalau Mami kenalnya ya di kawasan Kalibata City ya, sekitar tahun 2015 apa 2016, pokoknya tahunnya itu Mami lupa. Gitu. Itu di mana Mami kenalnya? Ya itu tadi di kawasan Di kawasan Kalibata Kalibata. City, di salah satu kafe. Di Dia kafe lagi ya? sama pacarnya waktu itu ya, posisinya waktu itu sama pacarnya. Nah Mami lagi makan sendiri, dia berdua gitu. Ketemunya di situ, tapi nggak langsung kenalan karena kan Mami pikir dia punya pasangan, jadi nggak mau ganggu gitu. Karena waktu itu Mami berniat untuk merekrut dia menjadi salah satu artisnya Mami gitu. Dia masuk ke manajemennya. Masuk ya. manajemen. Tapi sempat masuk nggak ke manajemennya? Nggak sempat karena ternyata anak ini sudah dipegang oleh manajemen artis gitu. Dan teman Mami pula. Nah secara kode etik kita nggak boleh ngambil. Oh gitu. Gitu. Terakhir ketemu nih sama Bilar itu di mana saya? 2 bulan lalu. 2 bulan? Iya 2 bulan lalu sebelum kejadian ini ketemu di Polres Jakarta Selatan. Oh ketemunya di Polres? Di Polres. Ngapain tuh? Masalah. Nah, kan tahu kan Mami ada terbentuk masalah hukum Iya, waktu tahu itu. sih. Nah, waktu itu Aku Mami sebenarnya sempat nggak di mau sana. bongkar, tapi sendiri yang bongkar Ya ya nggak udah nggak apa-apa sih. Jadi sempat di sana di Polres. Nah kebetulan Bilarnya lagi besuk temannya di situ. Temannya. Iya dan dia sama istrinya di situ. Oh, Terus gitu. Mami kenalan sama istrinya. Terus Bilarnya nyamperin Mami. Gitu. Bilar ketemu bawa istri. Iya. Istri Lagi yang sama mana nih? istrinya? Ya, istrinya lah. Istrinya siapa sih? Oh, Si Lesti. Dede. Iya. Oh, si Dede. Dede. Aku pikir yang beda lagi. Enggak ada. Itu 2 bulan lalu. 2 bulan 2 yang bulan lalu. yang lalu. Iya, itu 2 bulan yang lalu. Gitu. Kan terakhir ketemu kan ditanya. Iya. Iya, terakhir ketemu 2 bulan 2 lalu. bulan yang lalu ya. Bener gak sih Mami pas terakhir ketemu itu katanya dikasih uang jajan? Iya,
dikasih uang jajan karena kan mami di situ memang lagi butuh uang. Oh jadi si R ini yang ngasih ke mami uang jajan. Mami yang nembak sih, mami yang nembak langsung minta duit gitu. Karena memang kami dulu sering bercanda gitu. Deket ya, Mami, ya? Udah ngetop minta duit gitu. Buat apa dikasih. sih minta uang jajan sih Mami? Ya nggak apa-apa dong. Curiga loh aku loh. Kenapa curiga? Nanti Mas Kak Bobby aku juga bisa minta uang jajan. Ya aku banget sering kasih duit sama aku kamu. Iya. Bongkar lagi. Oke Mami, tadi kan katanya Mami emang bener dikasih uang jajan ya. Nah itu si istrinya tahu nggak sih? Dan istrinya juga tahu Mami berteman sama si R itu nggak sih? Kalau dibilang tahu, mungkin sepertinya tahu kali ya. Mungkin tahu ya. gitu. Iya, Dan pada waktu saat itu kan Bilar itu nyamperin Mami nggak sendiri kok, sama temen namanya Riko gitu. Dan memang waktu itu kan kami ada selisih paham udah lama ya. Jadi karena setelah dia ngetop gitu kan kami belum pernah jumpa. Ya bagus juga karena mungkin Bilarnya merasakan kami dulu berteman, tidak mau memutuskan tali silaturahmi. Dia lihat Mami lagi kesusahan, ya dia bantu. Nggak ada salahnya dong kalau kasih dia rezekinya. Malah Mami candain, kok dikit amat sih? Ya aku bawa uang cash cuman segini, katanya gitu. Pada saat dikasihnya Ya, itu istrinya tahu nggak Mi? Enggak kan Mami Nggak berdua. tahu ya? Mami masih itu kan berdua sama Riko. Ada Riko. Oh Iya. jadi istrinya nggak tahu ya Mi kalau soal itu ya? Ya tahu nggak tahu pun nggak masalah sih, cuman berapa doang kan. Itu kan cuman sebagai teman gitu, nggak ada urusan juga sebenarnya kan. Nah itu kan dulu pernah ada selisih ya Mami ya? Nah terus baikan itu gimana tuh Mami ceritanya? Jadi kalau berselisih itu kan yang namanya kita dalam berteman kan pasti ada selisih paham ya. Pemahaman isi kepalanya seseorang sama seseorang itu kan berbeda-beda. Nah selisihnya itu ya adalah nggak bisa Mami ceritain intinya ya kita suka cekcok aja pada waktu-waktu berteman gitu. Jadi karena dia udah apalagi kan udah top gitu kan, udah sibuk masing-masing, nggak pernah ketemu. Nah mungkin pas udah dia lihat Mami lagi kesusahannya dia bantu, nggak ada salahnya gitu. Gitu. Tapi dulu-dulu juga Mami sering gitu sama si R ini, sering minta gitu. Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak. Malah ketukar kalau dulu yang minta bukan Mami kan? R minta kamu. Enggak juga. Iya kan masa lalunya kan? Enggak Ketukar juga. dong. Gini, kita itu kalau berteman itu kan kadang contoh nih, Mami yang traktir, ya kadang siapa yang traktir gitu. Jadi kalau seandainya makanya agak bingung dengan gosip yang mengatakan dia simpanannya Mami itu agak membingungkan memang gitu. Karena ini perlu diluruskan juga. Bilar ini waktu remajanya bukan orang susah yang Mami temuin gitu. Dia bukan orang susah. Nah kalaupun di konten-kontennya dia mengaku susah ya itu konten, it's konten. Jangan terlalu percaya dengan konten artis-artis settingan, tapi Mami ketemu dia bukan orang yang susah. Dia udah punya mobil, dia udah punya handphone. Pada 2015 dia udah punya iPhone, Mami masih punya Samsung gitu. Jadi jangan anggap seseorang yang kenal dengan Mami itu mau morotin Mami juga, bukan begitu konsepnya. Bu, bukan dieretin tapi kita ngasih ya. Iya kita ya kadang kalau seandainya anak-anak ini lagi apa ya, kalau seandainya lagi ngumpul makan ya kita pasti bayarin. Traktir, Mami yang traktir gitu ya. Siapapun itu kayak Kak Bobby juga sama kan. Aku juga gak ngelupain sih kebaikan kamu Nah, juga gitu sih. ya. Aku sih gak munafik ya kalau ada acara ada apa gini. Mami Isa, aku Tinta Adinda Dutrek. Sebenarnya gini loh. Kayak kita berdua gitu ya. Sebenarnya gini loh Kak Bobby saya. Jadi memang perlakuan KDRT ini kita tidak bisa benarkan ya, sangat-sangat kita tidak membenarkan. Tetapi jangan pelakunya ini langsung kebaikannya kita lupakan semuanya. Kita hajar habis-habisan, kita jatuhkan gitu. Nggak boleh juga begitu ya kan? Iya. Kita harus lihat sisi positifnya. Kita jangan seperti netizen. Pertama-tama mereka dijodoh-jodohkan, diuluh-uluhkan. Tiba-tiba kesalahan dikit aja langsung dibabat habis. Nah itu nggak, Mami kurang setuju gitu. Tapi memang tidak dibenarkan ya Mami untuk Ya KDRT kita beri ini tepuk ya. tangan dulu dong Mami. Nah Mami Isa, siapa nggak kenal ya nama Mami Isa ya? Setiap acara TV nongolnya muka iya terus ya. Di beranda juga ada muka iya nih. Tentang masalah soal keributan di Kalibata nih ya. Mami kan membantah nih. Kalau itu sebenarnya bukan keributan Bilar. Bener nggak? Ngeributin, iya, Iya, bukan betul. ngeributin si Sedangkan Bilar. selebgram inisial S katanya lihat pakai mata kepala dia sendiri. Itu gimana ya? Bener apa nggak sih Mi? Oke. Nah, keributan itu benar. Tapi Ada keributan benar, ini. benar. Tapi keributan yang diungkapkan si Satria ini kan keributan memperebutkan si RB-nya gitu.
tidak itu. Padahal bukan itu. Bukan itu konteks keributan kami itu. Terus gara-gara RB-nya apa nggak ini? ada di situ. Oh nggak ada Nggak pada saat ada. keributan? Apa? RB nggak ada di situ. Nggak ada. Tapi katanya ada di situ. Nggak ada, yang ada dia itu itu- melewat loh di depan dia katanya. Nggak, RB-nya nggak ada di situ. Yang ada di situ itu Mami, Bang Indra, ada almarhum teman namanya Roni, terus ada Tengku. Nah ada tantenya. Nah Mami itu ribut sama tantenya, bukan sama RB-nya. Sama tantenya si RB itu? Ya, yang digosipkan istrinya itu, yang digosipkan. Padahal mah bukan, itu setahu Mami, itu tante kandungnya. Yang melarang RB ini dekat sama Mami, gitu. Ributnya tuh itu, bukan ribut memperebutkan, bukan. Nah kebetulan Bang Indra pun waktu itu bukan di pihak Mami, di pihaknya RB. Karena itu temannya. Jadi kami yang ribut bertiga itu bukan memperebutkan si RB-nya, ngapain diperebutkan ini anak, ya nggak ada anak-anak lain gitu. Jadi bukan gara itu ya? Tapi posisinya pada waktu itu di Kalibata ya Mami ya? Iya, Di Kalibata kafe Muk itu ya? Nah itu si tante itu sendiri ada rasa ketakutan nggak sih pada saat kayak itu? Ya namanya Si ponakan Gilang, kandung ya. Pasti yang dititipkan oleh orang tuanya kalau di Jakarta itu kan sama tantenya. Ya otomatis kita maklumin lah. Kalau seandainya Mami pun di posisi tantenya, ada ponakannya Mami dekat sama orang mungkin yang dianggap negatif. Bagi dia negatif ya, padahal mah Mami positif ya. Hamil kali ya. Maksudnya Mami itu bukan orang yang Mimpi ya, orang hal yang negatif. ditegang-tegangnya Bukan. lagi. Tapi bagi keluarganya Mami negatif ya nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Jadi itu yang membuat kami ribut gitu. Maksudnya emang kenapa kalau anaknya gitulah maksudnya. Jadi selisihnya seperti itu. Jadi itu bukan, ya ini setahu Mami lagi ya, itu bukan tante yang simpanan apa gitu. Enggak juga. Itulah tante yang punya salon di Kalibata City. Tante itu yang dibilang sama si S ini dia punya anak, terus dia simpanan tante-tante, terus punya waria ada punya salon. Enggak, yang punya salon itu bukan waria, bukan. Tapi yang punya salon itu tante itu. Berarti tante itu ya sebenarnya Tante itu ya? punya Tante salon. dari Salon mananya? itu. Kepingin tanya. Adik mamanya. Adik mamanya. Iya, adik Dan mamanya. yang anak kecil itu siapa? Ya ada tantenya. Oh gitu. Itu Iya. kata gosipnya emang ide. Ya nggak mungkin tante kandung sama ponakan kandung kan? Ya makanya bingung ya. Logika Simpang aja. siur loh ternyata tadi beritanya ini benar-benar nih baru Iya. diceritakan. Betul. Siapa itu si dia gitu ya. Nah, Mami tentang masalah simpenan nih. Serem banget ya. Nih. Iya ya, menyimpan ya. Ya, simpanan ya. Dengar-dengar katanya si BR ini gigeles alias gigolo. Bener nggak sih? Ya ini setahu Mami ya, setahu Mami nggak mau melebihkan, nggak mau mengurangkan. Nah waktu yang diposting-posting di TikTok itu kan Mami lihat itu sadis sih, maksudnya mengatakan dia gigolo gitu. Mami bilang ya cukuplah netizen ini menggiring opini yang sangat-sangat itu merugikan bilarnya sendiri. Setahu Mami itu bukan. Ya, biasa Kak Bobby kalau seandainya kita di media sosial itu kadang kita pakai foto orang lain karena kita nggak pede dengan muka kita kan Ya, ada. betul. Nah, Mami beranggapan adalah itu foto dia betul, tapi yang menjajakan diri bukan dia. Oh. Gitu. Ini bayangkan Mas Dedi ya, Kak Bobby ya. Dia foto di situ kan pakai handphone, terus badannya kotak-kotak kan. Ya. Nah, orang pada masa itu badan kotak-kotak itu bukan orang susah loh. Bikin kotak-kotak badan itu mahal loh, pakai Mas. duit kan? Pakai duit. Nah, nggak mungkin dia menjajakan diri. Gitu. Betul nggak? Ya betul sih. Iya. Karena mereka juga harus nge-gym. Nah, Dia nge-gym. fitness. Iya. Udah gitu dia kalau nge-gym itu kan dia harus ngeluarin duit Iya, dong. nah Mami sangat tidak setuju dengan persepsi anak-anak TikTok itu yang bikin konten bahwa dia dulu orang susah gitu. Susah sampai makan juga susah. Enggak. Ternyata enggak ya, emang dari dulu Enggak ada. orang punya ya Mami ya. Dibilang orang punya Mami sih nggak sampai segitunya, tapi setidaknya dia bukan orang susah gitu. Nah Mami kan si S ini udah membongkar Mami juga, si RB juga. Nah Mami ada rasa kesel nggak sih dan ingin ketemu nggak sih sama si S ini? Begini, kata-kata bongkar berarti di dalamnya itu ada fakta. Jadi kalau Mami lihat, Mami ketawa aja sih, lucu gitu. Cuman memang kita harus perlu luruskan karena berdampak negatif ke kita. Jadi kalau ada orang bilang, Mami pansos ya apa ya, enggak. Kalau mau pansos pasti dari awal. Dari awal itu dibongkar-bongkar sama si, digiring opini sama si S dan si K ya, sama juga peramal-peramal yang nggak jelas pada bermunculan, itu Mami udah kesel gitu. Tapi kenapa Mami nggak kesel, nggak ada juga rasa ingin ketemu Kak Bobby, karena
aku pikir ya itu hoax ya, hoax. Cuman perlu diluruskan. Kalau seandainya aku kesel, berarti itu benar dong kejadiannya. Iya, betul. Ya dong, lu kok bongkar sih? Kurang ajar loh Berarti ya. mami gini-gini. juga merasa gitu ya? Ya karena mami nggak merasa bahwa memang ini disimpan. Cuman kenapa harus klarifikasi? Mami ini kan manajemen artis. Iya. Anak-anak mami itu banyak cowok dan mami masih merekrut cowok-cowok dari luar daerah. Nah nanti takutnya orang tuanya pada berdampak negatif ke maminya gitu. Nanti anak saya dipakai. Nah itu yang harus diluruskan. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau dibilang membongkar ya kesel, kecewa enggak gitu, enggak. Tapi kalau nanti ketemu nggak sengaja di suatu event, kan kita sering ketemu di suatu event gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita tinggal ngobrol aja gitu. Ngobrol tujuannya aja, apa. tanpa harus marah dan emosi. Iya ya, Mami, enggak, ya. nggak perlu. Kalau emosi itu sesuatu hal yang benar, Iya. tapi kenapa lu bongkar itu aib gue gitu. Mami, Iya. Isa, tentang malasan tantangan nih. Oh tantangan apa? Tantangan dong, harus tantangan dong. Iya. Seandainya kalau kita video call sama si Satria nih, Iya. berani nggak Mami? Oh berani dong, Berani kenapa ya. enggak iya? Serius? Serius. Bener? Bener. Coba mau kata-katanya apa? Silakan. Nggak ada masalah ya Mami ya? Nggak ada masalah, Kita biasa video call. aja. Tapi dia mau. Kita sedang menghubungi si S-nya ya, siapa tahu nih diangkat biar Satrianya ya. biar nanti ngobrol sama Mami. Dor. Ngomong aja dulu biar dia angkat nih. Belum. Yuk. Kita tunda dulu, ketakutin sibuk dia. Tapi pernah kesini. Kemarin. Udah. Oh. Nah, Mami, kita tunda dulu ya. Iya. Video callannya Mungkin ya. sedang sibuk kita ya, Bos. Takutnya mereka tuh lagi sibuk Iya, jadinya. kalau- Sesama artis kan lagi pada viral nih, susah pusing kepala Barbie ya. Silakan, Aspriko. Oke Mami, dulu Mami waktu kenal sama si RB ini dia suka selingkuh nggak sih Bi? Soalnya kan sekarang kan diisukan tuh katanya dia selingkuh. Cek Kalau dulu gini, gimana? dibilang suka selingkuh itu kan dulu kan dia belum punya istri, jadi nggak bisa kita nilai gitu. Kalau seandainya waktu itu dia suka gonta-ganti pasangan ya wajar dong, namanya juga masih muda. Ya, bukan hanya laki-laki aja, perempuan kalau masih belum punya pasangan wajar-wajar aja. Neng Sasa gimana? Kalau aku Mami cukup satu. Wajar-wajar aja sih, jadi nggak bisa kita bilang Selingkuh dulunya gitu ya. selingkuh, enggak. Tapi kan Mami, tapi kan dulunya katanya dia minta nomor nih, Mami, pas lagi sama ceweknya. Oh bukan begitu. Jadi gimana sih? Nggak jelas deh aku. Dia itu minta nomornya itu bukan lagi sama ceweknya, bukan. Jadi setelah Mami ketemu sama dia di Mo Cafe itu, abis itu kan selesai. Selesai. Kita cuman lirik-lirik aja. Oke. Abis itu jalan-jalan lagi di kawasan Kalibata City ketemu. Ketemu lagi. Ketemu lagi dia sama teman-temannya, Mami sama asisten. Nah di situ kita ngobrol lagi, nongkrong, akhirnya kenalan. Nah setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Nah pas Mami pulang lagi tiduran, dia minta nomor Mami lewat asistennya Mami ini. Gitu, bukan dia yang minta langsung ke Mami, dia minta lewat asisten. Tapi dikasih. Dikasih dong. Akhirnya curhatan hati. Oh enggak dong, kan kenal-kenalan dulu gitu. Dari Jadi- situ baru kita ngobrol. Jadi dia minta ke asisten Mami itu? Iya. Nah tapi dulu kan cewek ketemu nih sama Mami nih, ceweknya itu muda atau udah tuir? Udah tante-tante. Atau tante-tante? Enggak sih, masih seimbang kali ya. Ya, mungkin agak di atasnya sih sedikit, tapi enggak tante-tante enggak. Begitu. Ya mungkin waktu itu usia dia 20, mungkin cewek ini 22 lah gitu. Oh itu mah nggak, jaraknya juga. Iya, seimbang-seimbang aja. Oh tapi orang bilangnya tante-tante ya, bingung Iya. ya jadinya. Nah, tante-tante ini sebenarnya gosipnya tuh tante itu ya pertama mami, kedua tantenya gitu Oh, loh. tantenya. Iya. Tantenya di Kalibata itu ya? Iya. Oh, jadi simpang siur ya ceritanya simpang ya. siur. Yang gosip yang satu begini, yang satu Iya, begini, atau ada yang nongol lagi. betul. Tapi kalau seandainya kita berandai-andai, seandainya tante-tante suka sama dia nggak apa-apa dong. Ya iyalah. Iya, mami juga kalau ada bondong yang suka sama mami nggak apa-apa dong. Kan kita tidak boleh melarang orang suka sama kita. Iya iyalah. gitu. Ya wajar lah Mami cantik, kalau Eke mana cantik. Nah nih Mami, dari semenjak pertemuan itu berapa lama sih hubungan Mami sama si Bilar ini?
Nggak lama sih, nggak lama. Cuman beberapa bulan gitu ya. Mungkin 6 bulanan kalian per 1 tahun masih komunikasi lagi, masih baik gitu. Habis itu udah Itu masih nggak. sering komunikasi itu selama 6 bulan itu ya? Masih ya kalau dia syuting ya kadang Mami samperin bawa makanan gitu. Karena Mami juga deket sama mantan manajernya dia dan orang-orang kru film FTV ya pada waktu itu iya. Dekat. Jadi Mami kalau kasih syuting bawain Mami kalau makanan kasih gitu syuting, ya? ya. Pada waktu itu. Waktu itu. Bukan yang sekarang nanti takutnya. Nah netizen ini suka memotong-motong Kak Bobby. Nanti udah posting nih ya. Dipotong. Enggak, kalau kita mah nggak dipotong. Ini Enggak, kita- netizen. Netizen tuh diambil, dipotong, masukin TikTok jadi menggiring opini kayak Iya, gitu. kenapa sih bisa bubar? Bubar. Iya. Bubar apa nih? Maksudnya pertemanannya. Oh, gini. Apa karena dia nikah? Oh enggak, jauh sebelum itu, enggak. Ya apa namanya itu punya kesibukan masing-masing karena nggak ada tujuan yang pas dalam arti dia juga nggak bisa jadi anak-anaknya Mami kan karena udah punya manajemen gitu. Jadi sibuk ya sudah bubar. Jadi bukan karena itu ya Mami ya? Bukan. Bukan ya? Cuman memang anak-anak ini kan kadang yang udah dekat sama Mami ini, anak-anak ini kadang kalau udah punya pacar kan pacar-pacarnya juga kadang cemburu karena memang anak-anak ini bukan RB ya, kita bicara anak-anak yang Yang dekat lain, Mami ini ya sama Mami itu udah kayak manja-manjaan kayak Deket maknya ya, sendiri. deket Jadi banget. kalau ada cewek dia udah punya cewek itu pasti mereka risih gitu. Ya iyalah lebih cantikan Mami. Lebih cantikan Mami ya Bos Ya ya? iya iyalah. Abis saudanya lebih cantikan ini. Nah, Mami waktu pas dia si RB nikahan itu diundang nggak sih? Nggak diundang. Oh nggak diundang? Nggak diundang. Kenapa tuh Mi nggak diundang? Apa Ya, Mami, mungkin kita- Mami ada nanya nggak kenapa Enggak, Mami diundang? karena 2 bulan sebelum kami ketemu kemarin memang kita lagi clash juga gitu. Jadi nggak mungkin dia undang Mami. Gitu. Kecewa nggak sih Mi sampai nggak diundang kayak begitu? Dulu sempat ya oke, namanya oke. manusia sempat ada kecewa tapi nggak perlu dikecewain banget gitu, nggak penting juga kan Mami dalam hidupnya dia gitu ya kan, jadi nggak ini juga nggak. Tapi Mami selalu berdoa siapapun itu, bukan hanya RB aja, siapapun yang udah kenal sama Mami, teman-teman yang udah kenal sama Mami itu pasti Mami selalu mendoakan yang terbaik gitu. Kalau Mami mau pansos mulai dari mereka awal itu udah Mami tanggepin tuh gosip-gosip itu. Tunggu pansus orang dulu baru Mami. Nah tapi Mami nggak juga. Kan? Iya kan, dulu tuh kita nunggu nih pansus orang dulu nih. Beritanya ada yang jelekin, ada yang ngeburukin. Iya. Ya mau nggak mau nih Mami nimbul di sini. Nimbul, lurusin. Kayak Mami dipermasalahan kayak dulu seperti itu deh. Lihat-lihat gosip-gosip orang dulu nih. Beritanya anak-anaknya Mami. Iya. Nah, kesel akhirnya Mami nongol. Nah kan? iya. Akhirnya diundang kan tuh Maminya. Iya gitu. Hai, ya Allah Mami senyumnya Apa apa lagi nih ya kan? Gosip tentang masalah gosip. Gosip ya. Gosip lah. Kenapa sih paling doyan gosip Kak Bobby? Itu baru artis selebritis bukan gosip tapi fakta loh. Iya, nah kita bicara fakta aja. Mami, mau nanya, Mami sempat DM dia nggak sih? Kapan nih? Sebelum. Oh sebelum, Iya. sebelum enggak, udah enggak pernah. Nah kalau yang sekarang ini? Kami terakhir komunikasi itu di WhatsApp kemarin Mami cek itu 2019. DM-nya apa sih? Bukan DM, WhatsApp. Oh WhatsApp? Iya. DM, WhatsApp, oh iya. Kalau DM itu setelah Setelah. kejadian, setelah Mami udah selesai masalah di Polres itu, Mami langsung DM. Udah DM, oke. DM. Udah gitu Mami WhatsApp nih. Enggak WhatsApp. DM Itu cuma aja. DM aja DM waktu doang. itu. Iya. DM-nya apa sih tulisannya? Mami? Oh DM-nya biasa aja. Mau tahu dong Mami. Hah? Nggak ada yang sensitif. Enggak, jangan gitu loh Mami, jangan gitu. Enggak, lo emang tuh suka nutup-nutupin rahasia pribadi lo. DM-nya Nah, apa pemirsa aja selalu menutup-nutupin rahasia pribadi dia sendiri loh. Kita mau tahu, beri tepuk tangan dulu dong. DM-nya apa? Cuman bait aja atau DM-nya kita suruh buka sekarang? Oh DM-nya nggak ada yang Jangan, nggak bisa. Gue pengen gue Kita kan buktiin dong Mami. penasaran ya Bos ya DM-nya itu Aku sampai apa merinding sih? loh Mami loh. Auranya beda loh, ternyata loh. Gue pengen tanya nih DM-nya DM apa ini? Biar orang nggak penasaran Mami, nggak bisa loh buktiin dong. Tapi nggak dibales. Nggak, jangan bohong, nggak mungkin nggak dibales, pasti dibales. Nggak dibales. Kenapa? Setuju nggak kita liatin DM-nya kayak apa? Ayo dong Mami dong. Kan rasis, khusus untuk rasis dong. Khusus untuk rasis ya. Nggak ada Iya. nggak DM-nya? Boleh dong tulisan Tapi memang DM-nya? nggak dibales sih kalau DM. Nggak, jangan Jadi bohong. sisi Kita terakhir. kan penasaran ya Bos. Iya nggak ada, DM nggak ada. Nggak. Karena memang sempat Nggak, blok-blokan. cuma giniin aja Oh aku sempat beritanya. blok-blokan juga Mami. Ya aku yang blok sih. Di sombong kali kalau itu Ya, cantik. enak aja tuh nggak ada signal kan tuh. Nah, ada
ada. Lu curang lu ya. Tunggu sekali. Emak lu gini-gini Belum lu ya. dikasih tahu DM-nya apa. Ya coba dulu. Enggak, lu dihapus ini, gua tahu. Enggak dihapus. Coba baca. Dia nggak bales. Coba itu kapan 25 Agustus. Berarti kapan tuh? Bulan lalu ya. Kakak bebas murni, menang di pengadilan, tidak bersalah. Makasih ya. Sudah baik sama... Panggil dulu namanya apa? Iki. Iki siapa? Ya dia kan Iki. Oh, berarti khusus spesial lo namanya. Enggak dong, namanya Rifki. Gak Iki. bisa. Oh ya udah Iki. Orang kalau ngucapin kata-kata Iki itu beda. Kayak gini loh, sayang beb apa kabar gitu loh. Kalau Besti, hai say, ini spesial banget loh. Eke baca Iki. boleh nggak? Ba. Iki, sayang apa kabar? Mana ada sayang? Wah, si bos jangan-jangan berlebihan nih. Coba. Coba ya Enggak, boleh baca marah Ya, 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 Baca enggak apa-apa. Oke. Nah, tentang masalah pengadilan. Nah, tentunya semoga Iki dan istri diberi kesehatan, kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Bagus. Ini DM-nya bagus. bagus ya bos ya, kata-kata support. Keep strong. Ini yang baru, ini yang Oktober. Yang Oktober kemarin dong. Ya, Sekarang. ya, kalau ini kan yang lama. Sabar dan tenang menghadapi masalah ya. Anggap ini ujian buat Iki. Naik kelas sekolah kali ya. Hari ini lu gak bisa loh ya. Yakinlah di balik semua masalah yang besar pasti ada hikmahnya yang luar biasa. Jadi nggak ada hubungan apa-apa kan, emang iya. kasih support aja. Gitu. Kayak ini pintar loh dia otaknya loh. Ini kayaknya dia pintar. Si Iki DM ke dia langsung dihapus. Iya kayaknya dihapus karena kata-katanya itu beda banget loh. Gak, kamu tuh aneh loh. Bener deh Isa, bener deh Mami. Aku kenal kamu loh sebenarnya loh. Iya, tapi kata-katanya nggak ada yang menjurus kemana-mana kan. Emang mengucapkan, jadi gini, aku itu, Mami itu waktu setelah udah bebas dari permasalahan itu, mengucapkan terima kasih. 25 Agustus. Mami itu kelar, tanggal berapa tak Mami kelar? 24-nya. 25 Agustus, hari Kamis. Sabtunya aku langsung kasih informasi gitu. Jadi, aku tuh memang, Mami tuh memang ingin mengucapkan say thanks gitu loh. Iya, oke. Gitu. Karena berapapun dia kasih pada waktu itu memang itu nggak bisa dibalas kebaikannya gitu loh. Jadi makanya di sini nih bukan kata orang Mami itu bela-bela mati-matian ada hubungan, enggak, karena waktu itu memang dulu dia temperamen, tapi pas terakhir Mami lihat itu dia tuh seperti kebapak-bapaan gitu loh. Jadi mengayomi gitu, Lebih menasehati, dewasa ya? lebih dewasa. Kamu kan mau suka yang lebih dewasa. Nah, makanya Mami kalau ditanya sama orang sih, kok tega dia nampar gitu. Nah, tapi pada saat kemarin itu sempat DM juga nggak Mami? Iya, sempat DM, langsung DM malahan. Langsung DM Iya, gitu? langsung DM gitu. Dan itu pun nggak dibalas sama sekali? Dan itu nggak dibalas sama sekali. Nah, awalnya pas udah beredar juga gosip-gosip itu, Mami langsung unfollow sih. Karena Mami tuh, Kenapa Mami unfollow? ya karena dia nggak follow Mami juga sih sebenarnya. Jadi untuk menepis semua gosip itu kan Mami unfollow aja dulu deh, nanti takutnya terbawa-bawa gitu. Tapi hujatan demi hujatan dari omongan si Satria dan si Kak ini kan terlalu hebat, dahsyat gitu loh. Jadi mau nggak mau ya udahlah, lawan aja gitu dengan ngomong apa fakta yang sebenarnya gitu. Mami boleh tunjukin gak tuh DM-nya yang waktu bulan Coba Oktober? tunjukkan, Boleh kan, nggak ada apa-apa kok. tunjukkan Jadi nggak apa-apa DM-nya. sih. DM-nya. Emang nggak dibales. Nggak dibalas apa dihapus sama dia? Kecewa nggak sih sebenarnya nggak dibalas? Oh enggak juga, enggak kecewa. Apalagi kan dia lagi Iya, booming-boomingnya karena kan. kan wajar aja kan followersnya dibanding Mami itu kan. Yang ini 1 Oktober. Ini yang tadi sudah dibacakan nih sama si bos nih. Nih, keep strong Iki, sabar dan tenang menghadapi masalah. Anggap ini ujian buat Iki naik kelas. Yakinlah di balik semua masalah yang besar pasti ada hikmah yang luar biasa. Iya. Memang kata-katanya bijak banget ya Mami Iya, ini jadi ya. nggak ada. Nah, tapi emang dia Nggak ada bijak kata-kata. banget dari zaman dulu. Betul. Nih tentang masalah WhatsApp, masih WhatsAppan nggak sih sampai sekarang? Handphonenya yang satu ketinggalan. Jangan bohong deh. Gue gak percaya lo deh, kayak kadang-kadang deh. Berarti Mami. bener ada WhatsAppan dong Ada ya bos kalau WhatsApp gitu. dong, DM gak dibalas WhatsAppan. Kan gak mungkin loh. Namanya orang ke mana? Jenguk seseorang itu. Enggak ada, maksudnya ini kami WhatsApp terakhir tuh tahun 2019 gitu. Jadi ya terakhirnya 2019 aja Kenapa lo WhatsAppannya. lirik-lirikan ke sana? Lirik-lirikan ke sana. Handphonenya ketinggalan ya tak ya? Nggak bener, bohong. Gue gak percaya deh.
Boleh dong WhatsApp-WhatsAppan lihat kayak. Enggak kan, itu beda itu. Nggak Jadi apa-apa booming Mi, lagi, nggak usah panjang diunjukin lagi yang penting. Panjang lagi ceritanya nanti, jangan. Iya. Udah baik-baikan, udah dikasih Udah baik-baikan, duit, iya. udah enak, duduk manis. Iya, karena kan WhatsAppan itu kan lagi marah-marah gitu, jadi itu aib lah, nggak boleh. Oh, Tapi gitu. kalau Mami lagi memang nggak WhatsAppan ya? Iya, dulu ya sering WhatsAppan. Nih Mi, aku mau tanya, katanya kan ada cerita nih, katanya si Lesti ini mergoki si RB itu di lobi hotel sama selingkuhannya. Nah Mami tahu nggak sih selingkuhannya itu siapa? Di enggak. lobby hotel. Iya, di tapi lobi nggak hotel. tahu sih, Mami nggak tahu. Nggak tahu soal itu? Nggak. Itu soal dia yang selingkuh di hotel itu juga kan memang dari orang-orang terdekat, dari berita-berita, media-media gitu. Jadi Mami nggak melihat langsung gitu, Mbak. Dan nggak tahu selingkuhannya siapa. Mami dengar sih selingkuhan itu belum kejadian sih, belum. Maksudnya belum kejadiannya Masih gimana? kepergok aja, maksudnya selingkuh itu kita pacaran terus dipergokin langsung gitu. Setahu Mami enggak, belum. Itu selingkuhannya seperti artis juga. Yang Mami tahu, Mami nggak tahu, Mami nggak tahu. Mami nggak tahu. Jadi Mami nggak tahu Betul. orang itu siapa ya? Tapi yang beredar yang katanya Kirana itu enggak sih. Itu enggak. Bener nggak? Benar enggak. Sama sekali. Sama sekali enggak. Berarti itu bukan ya? anak Mami tahu anaknya, kenal anaknya tapi nggak dekat. Oh gitu. Gitu, tapi Mami yakin 1000% bukan anak itu. Tapi kan itu di videonya ya. Ya, dia- netizen itu bisa menggiring opini apapun. Gitu loh. Oke Mami nih, Mami klarifikasi aja masalah soal yang si Lucinta Luna katanya ada hubungan sama si Rizky Bilar. Nah terus katanya Mami keceplosan juga tuh. Gimana tuh Mi tanggapannya? Ini netizen ini kan rata-rata IQ-nya jongkok ya, 85% jongkok. Jadi Judes banget. Iya, kalau netizen ini harus dijudesin Kak Bobby, Iya. karena memang terlalu menggiring opini kemana-mana. Yang waktu itu kan ditanya sama Uyanya kan pegang artis siapa aja. Iya. Nah Mami bilang, Lucinta Luna mantannya gitu. Mantannya ini siapa? Maksudku itu mantan anaknya saya, Lucinta Luna gitu. Dulu digiring langsung dipotong, di-cut, langsung diposting di TikTok. Langsung media langsung mengutip, oh mantannya gini. Mami rasa media juga IQ-nya rata-rata juga jongkok kalau seandainya memuat berita yang tidak berbobot seperti itu. Zamannya Lucinta kapan? Zamannya Rizky kapan? Itu terbentang jauh seluas Jauh samudra. jaraknya ya. Iya, nggak ada hubungan apa-apa gitu. Nggak ada. Jadi karena dipotong itu ya, Dipotong-potong, jadi netizen iya, udah menggiring keceplosan opini ternyata bahwa ada begini-begini. hubungan Iya, gitu. iya benar. Terlalu dilebih-lebihkan gitu. Zamannya LL Mami pegang itu berbeda pada zamannya Si Rizky. Rizky, Iya, itu iya. beda. Rizky di luar yang ini di dunia FTV-an gitu, baru si LL, dan Mami sudah nggak ada berita berteman lagi dengan RB, baru sama LL. Gimana ceritanya mereka bisa ketemu? Nggak nyambung gitu loh. Makanya Mami bilang netizen Indonesia ini tolong IQ-nya jangan terlalu jongkok gitu loh. Gitu, berdiri sedikit. Berdiri. Itu lagi jongkok loh ini sebenarnya. Duduk. Oh duduk ya, lebih Iya. sopan, lebih ada Lebih harganya sopan, ya. iya. Kalau jongkok ke bawah dong ya. Bawah Nek. gitu. Beri tepuk tangan dong semuanya dong. Oke Mami, balik lagi yang soal Lesti mergokin Bilar di hotel. Nah kok Mami bisa tahu sih Mami kejadian di lobi hotel itu? Apa Mami sampai sekarang masih tetap cari tahu tentang si Rizky Bilar? Ya bukan hanya Mami yang mencari tahu ya. Kalian juga. Netizen juga gitu. Berarti gue netizen. Berarti netizen. Pertanyaan-pertanyaan terus. Hampir semua kita pasti kepo. Iya kan? Jangankan nih, Mami juga pas berita itu beredar, Mami juga mencari-cari tahu gitu. Apa benar gitu. Nggak nyangka gitu. Karena Mami pikir mereka itu pasangan yang serasi. Ya, yang ditonjolkan itu kan kemesraan, Betul, keromantisan, romantisan. kelucuan. Dan jujur, Mami juga nonton-nonton konten mereka yang lengkap-lengkap itu baru sekarang-sekarang. Kalau dulu kan hanya sekilas-sekilas info gitu loh. Jadi kalau ditanya Mami mencari tahu tentang perselingkuhannya Mami itu ya memang Mami Memang mencari cari tahu ya Mi ya, gitu. Sampai semuanya ke bahkan ya teman-temannya, nyari iya. tahu kita semua. Nyari tahu gitu, Iya, sampai betul. kepergok katanya di lobby hotel emang Mami cari tahu. Tapi kan ini kita masih menduga-duga gitu loh. Tapi Mami masih berpikiran Mami nggak percaya gitu. Oh gitu, berarti Iya. Mami masih kayak nggak percaya. Itu Iya, benar nggak nggak percaya sih? karena gitu? terakhir kami ketemu itu mereka baik-baik aja, gitu. 2 bulan lalu loh, masih baru dong. Iya, baik-baik aja. Dan Bilar itu kayak pesona kebapaannya itu ada gitu. Jadi kayak nggak mungkin gitu, masih nggak percaya. Tapi Mami sempat langsung nanya nggak ke Bilar, kan katanya Mami sering WhatsAppan juga tuh. Sempat nanya nggak?
Gini, tentang perselingkuhan bukan itu. sering WhatsAppan, kan Mami bilang tadi terakhir WhatsAppan itu kan 2019. Iya, pernah. Nah, Mami DM gitu. Tapi nanya enggak, karena Mami itu kan karena sensitif masalah keluarga. Jadi Mami hanya kasih support aja seperti tadi, support dan dukungan aja. Jadi sampai bertanya detail apa enggak gitu. Itu karena pribadinya dia lah gitu. Mami Isa, Kak Bobby, Bollywood. dengar-dengar katanya dia di backlist Oh, di TV. iya. Itu benar gak sih sebenarnya? Sa? Dikeluarin juga jadi host di Ya dikeluarin Bos. juga di Oke. acara TV ya. Iya, ini perlu dikomentarin sih. Itu Mami kenapa? gatal mulutnya ya. Iya. Tanggapannya gimana itu? Sebenarnya ini bisa ditanya langsung ke KPI ya, tapi kalau untuk komentarnya bolehlah Mami ikut Gak campur apa-apa, komentar sedikit. aja. Iya. Mami. KPI kalau memang membacklist itu nggak apa-apa, boleh aja, itu kewenangan mereka untuk membacklist di acara televisi karena itu ranah mereka. Tapi perlu digarisbawahi juga, jangan hanya RB aja dan jangan hanya artis pelaku KDRT aja. Bila perlu seperti yang residivis narkoba itu juga nggak boleh ditampilkan. Seperti pelaku pencabulan, pelaku pelakor yang mengaku-ngaku pelakor itu juga tidak boleh ditampilkan di televisi karena menurut Mami supaya pukul rata, jangan tebang pilih, rata aja supaya artis-artis yang mencari sensasi bersih dari dunia pertelevisian. Kita belajar dari pertelevisian Hollywood, Korea dan Bollywood ya, dimana kalau artisnya sudah tersandung masalah, mereka mundur dari dunia entertain tanpa di backlist. Mundur dengan sendirinya KPI ya. harus tegas, jangan hanya tegas pas viral aja. Tapi kalau seandainya memang mau tegas ya tegas sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Mami juga mau menghimbau juga kepada televisi yang membacklist dia. Kalau backlist dia, backlist aja sekalian. Jangan wartawannya suruh wawancara sana sini. Jangan fotonya masih dipajang di Instagramnya televisi itu sendiri. Ini kan masih kayak kan masih memposting fotonya Rizky di dalam posting Instagram mereka. Ya, berarti kan butuh rating. Kalau backlist itu Semuanya. wartawannya jangan suruh cari medianya berita tentang Rizky-nya. Itu. Langsung ditutup gitu Langsung beritanya. tutup, itu namanya backlist. Tapi kan ini enggak. Masih tayangan-tayangan masih ada terus Iya, ya. gitu. Berarti nggak tegas. Iya sih, Gitu. oke. Berarti Mami sih masih berharap ya kalau tegas ya tegas aja, kalau enggak ya Mami masih berharap dia masih bisa di dunia entertain karena kan dia punya anak gitu. Walau bagaimanapun kalau seandainya pun nanti mereka cerai, setidaknya si Rizky-nya masih bisa menafkahi anaknya gitu. Hebat loh Mami kalau udah bijak berbicara banget ya. ya. Mami sebenarnya suka nggak sih sesosoknya? Rizky. Iya. Iki bos panggilannya. Iki. Iki. Maksud aku juga bilang gitu. Si Iki Bilar. Gini, kalau dibilang suka, siapapun pasti suka pada masa itu. Masa itu? Pada masa Iya. itu. Masa itu sih? Iya masa itu dong, kan pada masa itu. Masa kini kan udah punya istri. Iya masa itu. Nah pada masa itu mungkin siapapun pasti terkesima Kak Bobby. Memang anaknya cakep. Cakep sih. Iya gitu, tapi kalau dibilang suka secara spesifik nggak juga sih gitu. Karena aku suka itu memang ingin gabung di manajemenku dulunya gitu. Tapi kalau sekarang kalau bilang suka enggak ada Kenapa suka. sih nggak suka? Ya kan kita punya tipe. Lah tipe kamu kok bukannya kayak begitu? Enggak. Jangan begitulah. Kan katanya ganteng ya, Bos, ya? Dia tipenya Gini, ganteng itu bukan tentu kita menyukai juga gitu ya kan. Mungkin kita respect bisa gitu. Oh senang melihatnya bisa. Ya suka sama nafsu itu berbeda gitu loh. suka apa? Nafsu apa? Aku Ya bertanya. suka, melihat kepribadiannya suka. Tapi kalau nafsu itu pengen memiliki. Atau birahi? Gitu, iya. Beda? Beda dong. Oke, nafsu itu sama birahi sama. Tapi kalau hanya suka kan beda. Suka itu ya, Mami suka sama kamu, mau nggak masuk ke manajemennya Mami? Nanti Mami mau orbitkan gitu, seperti itu. Tapi kalau nafsu beda. Pengen memiliki. Flirtingnya kita beda, bukan flirting yang seperti itu. Nah akhirnya kamu jatuh cinta nggak sih sama dia? Punya Terlalu perasaan spesifik. gitu ya. Hah? Mami ada perasaan nggak gitu? Oh, nggak ada. Ada perasaan nggak Mi? Jadi cuma ada rasa suka Serius gitu loh. aja. Serius nggak ada. Nggak, lu kayaknya cara lu ngomong gitu serius nggak seriusnya tuh kayaknya masih Jangan, ada timbul ada rasa pingin gue tuh sayang, gue tuh cinta sama lu gitu. Tapi cara lu berbicara itu beda dari Kayak hati membohongi lu diri loh. sendiri gitu ya, Oh, Bos kayak ya. ngebohongin diri lu Iya. sendiri gitu loh.
Enggak, jujur aja Mami, nggak apa-apa. Gue suka, memang gue dulu suka, tapi gue sekarang udah nggak suka karena dia udah punya istri dan dia seperti itu. Kan nggak apa Mami. Nggak apa-apa ya bosnya. Oh kalau nggak masalah. masalah. Suka loh, suka mencintai dan bisa memiliki. Oke. Dulu pertama kali memang ketemu itu lirik emang suka. Suka, Suka. pingin memiliki. Enggak juga. Nggak mungkin. Mami, aku juga pernah loh seperti Mami loh. Aku juga seperti itu loh jiwanya loh. Aku kalau memiliki dengan seseorang itu kadang-kadang gue ini harus bisa memiliki dia nih. Gimana caranya? Oh, enggak Apa gue dong. bisa masukin lo ke manajemen gue, akhirnya gue bisa memiliki. Tapi karena berhubung lo akhirnya punya manajemen lain, akhirnya gue nggak bisa mendapatkan memiliki diri lo. Tapi dengan cara gue main belakang. Kalau Mami nggak suka main belakang, enggak. karena pada saat dia udah tahu Mami dia punya manajemen, ya Mami tidak menawarkan manajemen lagi. Akhirnya menawarkan jasa Anda kan? Kucing deh Eke. Enggak kucing. Ayam ya Pak. Maaf ya Bu, sadis ya. Iya sadis ya Pak. Ya nggak apa-apa. Ya kalau dibilang suka, ya suka gimana ya, enaknya ya emang suka dulu gitu. Tapi untuk memiliki enggak. Berarti suka ada perasaan gitu ya Mami dulu ya? Perasaan Feeling loh. aja, bukan perasaan Itu yang feeling gimana. beda loh Mami, aku tahu loh. Mami jangan gini nih, feeling sama perasaan beda Mami. Oh, beda. Kalau feeling itu, gue suka dengan dia. Ya. Gitu, cuman suka doang. Kalau perasaan Tapi kan pakai hati ya, Bos, ya? Aduh, gue bisa memiliki dia nggak sih? Tapi kok hati gue menggebu-gebu, gue gimana bisa memiliki dia gitu. Tapi ternyata, aduh susah ya. Ternyata gue punya, dia udah masuk manajemen lain. Gue nggak bisa memiliki Ya lo. kayak gitulah. Kok begitu Mami? Berarti benar, berarti Gak benar. boleh begitu loh Mami. Aku karena bukan apa. Aku tahu karakter Mami nih. Apapun itu yang dulu, ya biar yang dulu gitu aja. Udah. Kan seperti lagu yang di awal tadi gimana? Masa lalu gitu. hadiah Lah, jangan yang gitu dong, masa lagi yang lalu, gitu dong. gimana? Itu apa? Yang udah deh jangan dilanjut ntar. Selanjutnya Mami, mau nanya lagi nih, masih banyak segmen-segmen berikut ini. Benyong Yang kita ya, Wak. Benyong Wak, tetep. Nah, katanya B itu udah punya anak, bener nggak sih? Udah gitu dia itu udah kawin siri. Abi punya anak ya, anaknya El kan? El Enggak, Fata ya? maksudnya sebelumnya. Sebelumnya Oh sama yang sekarang. enggak. Serius? Enggak, sama sekali enggak. Itu bisa dipastikan tidak, hoax itu. Jujur coba di kamera, tidak gitu. Hoax tidak, jangan dipercaya. Berarti dia belum Nikah, belum. Belum nikah? Belum. Berarti dia nikah sama Ya sama istrinya yang istri yang sekarang, iya. Berarti anaknya Dia- yang dulu, Itu bukan hanya yang dulu, itu anak tante kandungnya yang punya salon di Kalibata City. Yang cewek itu, Yang Mami, cewek ya, yang itu. dikira anaknya. Iya, nggak mungkin Waria kan punya Berarti anak. bukan anaknya ya? Bukan. Enggak, anaknya maksudnya yang cewek itu kan ada tuh anak cewek. Bukan, ponakan Cicil. kan. Oh, itu ponakan. Berarti itu ponakan. ternyata nih pemirsa, Ponakan. ternyata itu keponakannya, itu tantenya, ternyata tantenya si B. Iya. Makanya jangan gosip, jangan teriak-teriak mulutnya. Itu gosip banget sih, nggak bisa gosip dibuktikan. Nggak. banget, bener ya. Gini, apapun itu nanti ke depannya terbongkar yang tidak kita ketahui ya udah itu. Tapi yang kita ketahui itu memang anak ponakannya. Gitu. Itu yang Mami tahu berarti Tadi lu anak udah pernah ponakan ketemu ya. kan? sama- Ketemu. Ngobrol langsung. Ngobrol. Bahkan di situ ada tante kandungnya, ada om kandungnya. Gitu, ada omnya juga. Oh gitu. Suami si tante ini kalau nggak salah bule sih. Oke. Iya, bukan orang Indonesia, bukan. Hubungan Mami sama tante gimana tuh, Say? Tante siapa nih? Enggak, tante yang ono. Oh, tantenya bilang. Lebih deh kadang-kadang. Oh, enggak, udah. Jangan perpanjang-panjang lagi sih. Ya semenjak kita berantem ribut itu nggak pernah ketemu lagi. Ngobrol Dari sama semenjak sekali, itu sama berarti sekali. nggak ketemu lagi sama Wah, sekali. udah lama banget. Udah nggak tahu juga bentuk mukanya gimana, udah nggak ada di dalam benakku. Di dalam tidur, di dalam doa. Iya, udah nggak tahu lagi mukanya gimana, Di nggak tahu. dalam mimpi. Iya, silakan. Oke Mami, aku mau nanya nih. Katanya kan banyak nih Mami yang bilang kalau Bilar ini numpang hidup sama Lesti. Nah, yang Mami kenal gitu nggak sih sebenarnya? Enggak sih, kalau dibilang numpang hidup enggak sih. Kan mereka itu ada rezeki istri, ada rezeki anak ya. Ya kalau dibilang numpang hidup jauh sebelum dia menikah juga dia udah punya kerjaan. Dan dia udah punya mobil. Waktu dia punya mobil, dulu dia punya mobil BMW hitam. Setelah dia syuting-syuting dia punya BMW putih. Ya, habis itu kalau ini yang Mami ikutin ya.
Habis itu dia punya Lambo kan sebelum menikah itu. Nah setelah menikah itu mungkin rezekinya makin lancar gitu loh. Tapi kalau dibilang numpang hidup enggak sih. Cuman lebih lancar lagi, kita nggak boleh munafik menutup mata juga. Lebih lancar lagi memang kerjaannya setelah nikah sama istrinya. Lebih hoki. Lebih hoki lagi. Tapi kan tidak boleh dibilang dia numpang hidup. Itu kan rezeki bersama setelah menikah gitu loh. Iya sih. Nggak setuju juga dengan omongan orang dia numpang hidup. Numpang hidup itu benar-benar bilang itu benar-benar Dari nol. nol, iya. Dia nggak punya apa-apa, nol. Itu boleh dibilang numpang hidup. Tapi ini kan dia nggak numpang hidup. Dan setiap bulan juga jatah dapat terus kan. Iya, dia juga punya endorse masing-masing juga. Dan contoh nih satu brand ngikat mereka kontrak berdua. Berarti kan rezeki bersama. Gitu. Ya contohnya seperti ini ya, si L-nya ini penyanyi. Dia jadi manajemennya dia yang mengatur semua. Iya. Seperti itu ya. Seperti itu Berarti mungkin. tidak benar Jadi ya, itu ya. seperti yang ada di konten-kontennya tuh dia minta duit sama istrinya kan minta duit ya mau beli ini mau beli. Ya wajar. Ayah mami aja ya uangnya diserahkan semua kepada ibuku. Jadi kalau minta jajan memang ayahku minta jajan sama ibuku. Iya Sama emang istrinya begitu. ya, Iya minta. jadi seakan-akan netizen ini kan aku bilang IQ-nya netizen ini jongkok. Jadi nggak bisa kita ajarin harus sekolah dulu. Jadi netizen ini menggiringnya tuh terlalu berlebihan. Jadi si Rizkynya minta uang sama mamanya, Ade minta uang dong. Ya memang minta uang. Begitu perempuan Kak Bobby, lain cong ya. Kalau cong Ya, tapi apa? ini jangan bilang cong. Gitu. Contohnya Sasa punya suami nantinya. Iya. Suami menyerahkan Uang uang ke keuangannya, Sasa. Uang jajan dikasih nggak suaminya? Kalau Iya, dia pastilah minta, aku iya kasih, dong, iya. gitu. Tapi uang itu bukan uang Sasa loh. Uang suami. Gitu loh. Oh gitu. Harus pintar kita melihat gitu. Oke, emang yang Mami kenal dulu Bilar itu gimana sih dari segi penghasilannya? Ya sama seperti yang tadi Mami bilang itu. Per episode itu lumayan dia dapat ya. Mami dengar-dengar dari mantan manajernya per episode itu. Berapa tuh, Say? Kalau di PH yang terakhir Mami ketahui itu 3 sampai 4 juta per episode. Per episode? Iya per episode. Berarti satu episode? Satu hari. Kok satu hari sih? Iya Mami dong. Kan, Sekarang itu satu episode 1 hari Kak Bobby. lah kadang-kadang kan ada 2 hari, 3 Itu hari. FTV. FTV. Kalau sinetron satu episode tuh 1 hari. 1 hari. Iya 3 juta. kejar tayang. Iya. Kalikan aja kalau 3 juta kali 30 hari berapa? Iya sih. 90 juta. Belum lagi endorse gitu. Belum lagi iklan. Dia kan ada iklannya juga. Iya sih. Gitu. Jadi jangan anggap remeh juga ini anak gitu. Nah selain dari dunia hiburan, Mami tahu nggak sih penghasilan dari mana lagi selain itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi tahu. cuma taunya di dunia Iya. hiburan aja ya. Soal masalah BMW nih, mau nanya nih yang jelas. Benar nggak sih BMW-nya itu dari tante-tante? Atau dari Mami sendiri? Kayaknya semua tentang LB ini tahu banget Mami Yawa ya. Tapi yang ini kan kita jawab setahu Mami aja ya. Setahu Mami enggak lah, itu penghasilan dia sendiri gitu. Jadi waktu dia dulu kenal sama Mami itu udah punya BMW itu gitu. Karena Mami bilang tadi dia bukan hidup dari keluarga yang susah gitu. Makanya terlalu berlebihan banyak orang yang wawancara. Oh dia makan aja susah. Enggak. Kasih bocoran dong dari siapa sebenarnya? Ya uang dia dong. Uang di kan maksudnya secepat mungkin begitu dia langsung bisa beli BMW. Loh iya, waktu dia BMW yang putih itu memang dia lagi syuting-syutingnya banyak Kak Bobby. Ya tapi kan nggak langsung keluar duit, langsung maksudnya gini maaf ya Mia. Aku juga main sinetron loh Mi sebenarnya. Main sinetron itu 1 episode, 2 episode kan nggak mungkin langsung keluar duitnya. Ya emang nggak langsung keluar. Tapi kan contoh nih kalau seandainya kayak Mami nih, anak Mami ada yang 11 juta 1 episode. Itu keluarnya kan 1 bulan setelah tayang gitu. Ya Iya. kita kan nggak tahu dia belinya pas kapan kan. BMW itu kan dia beli kapan. Nah syutingnya mulai kapan gitu. Mungkin dari tabungannya juga kali Bos. Dia punya tabungan kali masing-masing kali. Ya kita kan nggak sampai mendetail tahu harta benda orang toh. Berarti bukan dari si tante, bukan dari Mami juga ya? Itu dipastikan hoax. 1 juta persen. Berarti itu hoax Bos. Bukan 1000% lagi, 1 juta persen. 1 juta persen lo dengerin tuh Sasa. Karena gini Kak Bobby, tidak ada satupun yang bisa membuktikan omongan S ini. Iya makanya. Nggak ada gitu loh. Maksudnya, oh dari tante ini nggak ada. Gitu. Nggak ada yang, oh dia simpanan tante, dia gigolo. Keluar siapa yang make dia. Gitu. Nggak ada. Siapa? Gitu. Kalau cuma hanya kata-katanya contoh nih. Percaya nggak Mami udah pernah sama Pangeran Charles? Gak percaya gue. Lah, kenapa kamu percaya sih bilang jadi gigolo? Kalau hanya masih katanya.
Betul nggak? Kan katanya. 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 Belum ada buktinya Diriku Belum ya. ada buktinya, kecuali ada videonya. Betul. Ya, video kayak seperti artis-artis yang lain, video begini ada, nggak bisa membantah. Ini tidak ada bukti otentik satupun yang dilontarkan sama K dan juga S ini tidak ada. Gitu. Tidak Jangan ada sama dipercaya. sekali. Berarti kita nggak usah percaya. Ya harus dong, jangan. 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 Berarti kalau bintang tamu kita kan harus percaya. Nggak apa-apa, maksudnya gini, kalau dia sebagai bintang tamu, itu menurut pendapat dia, sah-sah aja, itu hak-haknya dia. Cuman netizen tadi Mami bilang jangan terlalu jongkok banget IQ-nya, dicerna dulu gitu. Betul nggak sih? Faktanya apa? Jangan hanya tiba-tiba dari Twitter ada fotonya dia BBM. Oh itu faktanya, itu bukan fakta. Siapapun bisa. Foto Mami bisa aja dipajang sama orang lain, fotonya Kak Bobby ya kan. Pesan ini, Bobby guling katanya. Padahal kan Bobby nggak guling gitu babi loh. guling adanya. Kenapa lu ketawa? Babi guling. Iya kan? Iya. Padahal Bobby nggak guling, tapi giling. Gilingan. Nah, gitu loh Kak. Oke, asli. Iya kan? Nah, Mami kalau misalkan si Bilar itu dibilang star syndrome, Mami gimana, setuju nggak sih? Kalau itu sih Mami setuju. Setuju. Ya fair-fair aja. Kalau star syndrome ya setuju. Harusnya lebih bisa membumi lagi dan tuat lagi gitu. Karena bukan hanya dari satu orang sih Mami dengar ya. Dari beberapa orang memang ada yang bilang dia star syndrome, termasuk dari beberapa media gitu. Mengatakan Nah seperti itu iya ya. dari wartawannya. Tapi kalau pas Mami ketemu itu star syndrome-nya nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak Jadi ada. semenjak Gimana sama nih? Mami nggak ada. Bukan waktu ketemu 2 bulan lalu. Nggak ada star syndrome-nya, nggak ada. Nggak ada sama Nggak sekali. Ya baik aja. Cuman dengar dari orang-orang ya begitu gitu. Tapi kalau dari Mami sendiri nggak ada. Kalau dia star syndrome pasti dia nggak bakalan mau nyamperin Mami kemarin pas ketemu. Mi, mau nanya lagi nih Mi. Mami sebenarnya pansos nggak sih sama Kasus ini. ya kasus ini sama Leslar ini? Oke. Jangan pansos ya, Iya. pingin nama gue terkenal, Iya. gue dilihat orang, Iya. TV Diundang di mana-mana. diundang-undang di apa? Talk show, Iya. gue diundang di mana-mana, di acara TV, gue nongol di TV, di mana-mana, jangan-jangan Mukanya Mami semua. Gini. dia pensos. Pansos, Pansos. ya. Kita harus bicara dulu tentang pansos itu apa. Nah kalau Pansos, ya. iya pansos itu panjat sosial ya. Iya. Bukan panti jompo. Bukan, jadi panjat sosial ya. Pansos itu kalau memang sebenarnya tidak bisa dipungkiri juga ada pansos di situ gitu loh. Tapi pansos yang bagaimana tidak merugikan orang lain. Nah tapi kalau seandainya seperti S sama K ini kan merugikan orang lain. Nah itu yang disebut pansos. Kalau Mami itu hanya mengklarifikasi hasil pansosannya si K dan si S gitu. Mami mengklarifikasi kebetulan memang terjadilah pansos tadi, tapi tidak berniat untuk pansos. Kalau berniat untuk pansos, Mami yang pertama yang membuka Yang aib. keluar-keluar gitu Yang ya. keluar-keluar itu pansos ya. Tapi ini enggak, Mami terpaksa mengklarifikasi karena sudah sangat mengganggu gitu. Jadi dibilang pansos, terserah netizen aja mau bilang bagaimana. Tapi selagi itu tidak merugikan orang lain, saya sah-sah aja, fan-fan aja. Iya, Tepuk tangan dong. Nah, Mami kenapa sih di saat orang-orang tuh pada hujat Bilar semua, bahkan sampai teman-teman deket Leslar juga pada kesel tuh sama mereka. Nah, tapi justru Mami malah membela Bilar. Nah, itu kenapa tuh? Oke. Kenapa kamu itu? Apa Mami? Mami. Jangan belum bisa move on, Bos. Kenapa? Mami sudah pernah mengalami di titik terendah. Jadi merasakan apa yang dirasakan Bilar gitu. Dimana saatnya Mami itu tahu mana kawan, mana lawan. Nah, disinilah saatnya setiap manusia itu diuji. Ya, takdir itu ada takdir baik, ada takdir buruk. Jangan anggap takdir buruk yang kita alami itu buruk terus, enggak. Ya. Ya, itulah awal dari takdir yang baik. Ya, jadi Mami beranggapan adalah Bilar ini belajar aja. Ini dia harus tahu ini kawan, ini lawan, ini kawan, ini teman gitu. Jadi kalau dibilang Mami membela, Mami merasakan apa yang dia rasakan pada saat itu gitu loh. Jadi kalau dibilang membela ya wajar aja Mami membela karena terseret-seret nama Mami yang tidak kita lakukan sama sekali gitu. Jadi ya Mami mengklarifikasi aja gitu loh. Jadi ya dibilang teman-temannya seandainya kesel apa ya wajar, tapi diingat nih Mami sampaikan kepada teman-temannya Bilar.
jangan hanya karena masalah ini kebaikan bila dilupakan semuanya. Ya dong, hanya satu kejadian kesalahannya, tapi semua kebaikannya kalian lupakan. Nggak boleh begitu konsepnya, gitu. Ya kan manusia tidak ada yang sempurna, ya. Ya kita kan bukan nabi yang sempurna kan. Kita manusia yang tidak luput dari kekurangan. Kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Bobby, so. Nah, sebagai orang yang pernah dekat sama Iki kinclong, ya Iki, gimana sih pandangan Mami tentang kasus KDRT Leslar ini? Pandangan Mami ya memang nggak bisa dibenarkan sih ya. Kadang kita juga kalau seandainya sama pasangan kita belum bersuami istri sama pacaran aja itu kalau seandainya tabok-tabokan aja udah nggak dibenarkan ya. Apalagi Taboknya gimana? nggak, maksudnya kita sama pasangan kita gitu. Kalau seandainya seperti udah Iki ini kan udah berkeluarga gitu, udah punya anak juga. Terus badan istrinya kecil juga kan kalau ditabok. Tapi gini ya, kita nggak tahu kejadian di dalam itu, iya kan? Jadi kita nggak tahu nih bagaimana bisa tangannya memar, bagaimana bisa Lehernya geser. lehernya apa gitu, Geser. katanya ya. Terus ininya gitulah pokoknya. Kita nggak tahu kejadian di situ gitu loh. Ya kan kita nggak ada yang tahu, nggak ada CCTV gitu loh. Kalau seandainya tiba-tiba mungkin kita nggak tahu, Mami bukan ngomongin si istrinya ya. Bisa jadi ada orang lain mungkin seperti nyekek diri sendiri. Kita nggak tahu gitu. Jadi nggak bisa berpersepsi juga langsung kita justifikasi dia KDRT gitu. Sebelum dia mengakui atau pihak kepolisian menetapkan atau pihak pengadilan menetapkan dia sebagai narapidana. Iya. Jadi gini Kak, ini kan masih delik aduan gitu loh. Maksudnya ada terlapor, ada pelapor. Nah pelapor ini bisa aja mencabut laporannya. Jadi dia belum tentu bersalah Kak gitu. Jadi tersangka pun belum tentu bersalah. Kayak pengacara ya aku ini ya. Karena memang udah pernah mengalami ya, jadi udah tahu gitu. Jadi tersangka belum tentu dia bersalah. Terdakwa pun belum tentu bersalah gitu. Kalau udah di penjara pun belum tentu bersalah. Kecuali sudah dapat surat eksekusi narapidana gitu. Jadi aku Mami ini nggak mau ngejas langsung kelakuan si RB ini. Itu. Karena Gitu. masih status ya, itu Masih status ya, tersangka. masih jadi- tersangka pun belum, masih pemeriksaan ya, gitu. Jadi belum. Oke Mami, ini kan menurut polisi ya Mami ya, Kombes Endra Zulfan sendiri kan mengatakan juga nih bahwa sudah ada tindakan KDRT, berarti kan membenarkan hal itu. Nah itu gimana menurut Mami tuh? Nah, Mami juga pernah menjadi tersangka, gitu. Tapi setelah diputusan pengadilan, Mami bebas dari dakwaan, Mami tidak bersalah. Oh gitu, itu atas Iya. tuduhan kasus apa tuh Mi? Ada lah Oh kasusnya, ada, iya. tapi Mami Bahkan sudah dipanggil? Bukan dipanggil lagi, ditahan. Oh sudah ditahan? Berapa bulan waktu itu? Ada sekitar 3 bulan. Cepet ya? Iya, oh lama. Jengok. Temenin dong. Gua aja menengokkan dia. Nah jadi polisi itu kan hanya menetapkan orang sebagai tersangka, bukan menetapkan orang sebagai bersalah dan narapidana, gitu. Jadi Pengadilan yang memutuskan? pengadilan yang memutuskan. Setelah diputuskan, baru orang tersebut bersalah. Iki belum tentu bersalah, gitu. Gitu, jadi belum tentu Iya. bersalah ya. Enggak Tapi apa-apa, kan itu Poli. atas pengaduan Lesti sendiri nih ke Kombes Endra Betul. Zulfan sendiri pun. Dan, Orang di- dan AKP Nurma Dewi juga sama loh Enggak membenarkan hal apa-apa, itu. pengadilan sudah menetapkan apa belum? Kan belum diproses. Jadi kita sebagai netizen ini ikuti aja jalurnya, gitu. Jangan langsung kita ngejas orang gitu. Nanti Gitu. berarti kita Mami pribadi kan tersangka bertanya. sudah, ditahan sudah, masuk pondok bambu sudah. Kamu tahu Mami bukan terdakwa dan Mami bukan narapidana. Karena di putusan pengadilan Mami bebas dari dakwaan. Nah Mami berkaca dengan diri Mami sendiri. Apa yang dilakukan Iki ini belum tentu dia bersalah gitu. Tunggu aja prosesnya. Nah setelah prosesnya itu terjadi baru gitu loh. Hakim aja belum menghakimi, kenapa netizen sudah menghakimi? Nah itu dari pengacaranya si RB juga kan membantah tuh Mi, katanya kan pada saat pengaduan Lesti itu katanya Lesti dibanting. Nah dari pengacaranya sendiri bilang bahwa Lesti sendiri yang kebanting sendiri tuh karena menepis atau gimana. Nah itu tanggapan Mami gimana? Ya wajar-wajar aja sebagai dia pengacaranya membela kliennya
gitu. Makanya Mami bilang tadi kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa Iki ini bersalah penuh gitu. Memang apa yang dilakukan KDRT itu tidak betul. Cuman kita tidak tahu kronologis kejadiannya. Di pengadilan itu nanti bakal dibuka kronologis kejadiannya bagaimana, bersalah apa enggak. Dan setelah bersalah terserah deh tuh kalian mau ngomong apa gitu. Tapi pengacara berhak membela. Kayak Mami dulu punya pengacara berhak membela Mami gitu kan. Kata orang, Mami tetap bersalah. Orang ngomong begitu. Tapi setelah di pengadilan, ternyata bukan. Gitu. Kan kita tidak tahu nih. Contohnya aku sama Kak Bobby, suami istri. Dia melaporkan, Mami melaporkan dia KDRT. Padahal Mami nyekek Mami sendiri, ngebanting kepala Mami sendiri, mukul wajah Mami sendiri. Pernah loh, sering loh kejadian. Kalau kita berantem sama pacar atau sama dia pukul ini lo pukul betul nggak? Kita yang menyakiti diri Aduh, sendiri. udah kita nggak usah menutup mata gitu. Mami tidak menuduh si istrinya ini melakukan itu, enggak. Cuman ini belum ada sidang gitu, belum lanjut, ya kan? Bunuh aku, ayo bunuh, ambil pistol, bunuh aku. Kan bener nggak sih Kak Bobby? Kita nggak boleh menutup. Bener nggak? Kita stres sendiri ya. Nah, jangan langsung dia KDRT gini-gini, jangan. Aduh, kepala gue pusing. Pusing udah, pukul aku, pukul katanya gitu. Padahal belum dipukul. Cekek gitu. Gitu ceritanya ya. Iya. Itu cuma cerita doang. Cerita doang. Kan makanya aku bilang kita itu harus pintar-pintar lah untuk melihat kasus ini. Mami tahu nggak sih keberadaan Bilar sekarang? Katanya didengar-dengar katanya Bilar sekarang lagi diamankan sama Mami juga. Aduh, gosip mana lagi? Ya kalau seandainya dia menghubungi Mami minta diamankan, kita amankan. Tapi enggak lah, enggak. Enggak Bener ya? gak diamanin? Enggak dong. Jujur? Enggak. Jujur. Atau diumpetin? Enggak. Buktinya aku tadi lihat kamu bawa si B itu. Itu Iya. Enggak, bener kan? Enggak, kamu Iya, tuh selalu, bagusnya. iya. Gosipnya kamu bawa seseorang. makanya kadang ya netizen ini kadang-kadang ya. Kadang ada video, Kak Bobby, aku punya anak memang kalau sekilas emang mirip Bilar gitu. Iya. Nah kadang-kadang netizen ini langsung menggiring, oh dia Bilar itu ada di sebelah Mami. Kemarin aku lagi live Kak Bobby, lagi live. Tiba-tiba dia lewat sekilas gitu, dipikir orang dia Bilar. Padahal mah anak Mami mah jauh lebih ganteng Kak Kalau Bobby. masalah soal ganteng gua panggilin ya. Iya. Boleh ya? Coba boleh dong, boleh kan nih? iya. Kalau mau beri tangan. Iya. Dia ganteng banget abang. Salah Kak Sasa no. Kuning-kuning loh. Kuning-kuning cocok loh. Iya. Ini gosipnya. Iya, jadi ini anak di mana-mana orang bilang mirip-mirip, tapi semenjak waktu Mami ketemu Mami nggak pernah bilang dia mirip, enggak. Boleh dong tanya-tanya dikit. Oh boleh. Jadi, Mami ngambek lagi. oh enggak dong. Sayang. Cie. Kalau cowok ganteng kan cucok. Cucu saya. Kesibukannya apa sih sekarang kamu? Kesibukannya sekarang lagi baru masuk kuliah Kak, tapi sebelumnya main-main di sinetron gitu-gitu, Web series. gitu. Oh main sinetron juga? Ya terakhir jadi bintang video klipnya Putra Siregar PS. Oh, PS. Iya, yang trending ya waktu itu ya. Ini hebat loh dia loh, emang mirip banget sih Mirip ya Ih, bosnya? beda Kak. Enggak bener, lo kamu mirip loh. Ah, Tadi aja aku liatin ini, dia bukan. Merasa nyaman gak lo kalau seandainya ada orang lihat kamu, kalau kamu benar-benar mirip seperti dia? Dibilang mirip. Mirip. Dimirip-miripin. dimirip-miripin sih sebenarnya gak nyaman juga sih ya Kak. Kenapa nggak nyaman? Masa aku terkenal di bayang-bayangan orang lain sih Kak. Kalau bayang-bayangan, lebih enak bayang-bayangan siapa? Jadi bener loh Kak Bobby. Dia dikat loh. Dia dikat loh. Enggak, maksudnya gini. Waktu aku bawa dia ke PH-PH gitu ya. Sebagian orang bilang mirip, tapi aku setuju gitu. Berbeda sih. Bedanya apa? Mungkin kalau hanya sekilas ya kali gitu. Tapi kalau untuk dimiripkan banget, oh jauh beda. Lebih fresh look. Presan dia ya, Fresh, dibandingin iya. sono. Yang sana kan udah menikah, jadi ya mungkin versi tuanya kali ya. Versi tuanya, ya, ini mudanya. versi muda. Namanya siapa sih sebenarnya? Nama Ata. Atta Halilintar. Bukan. Atta ya. Ata Panto. Apa? Iya, Atta. Ata Panto. Panggilannya Atta. Panggilannya Atta aja. Oke. Udah kenal sama Mami udah berapa lama sih? Sekitar 3 tahun kayaknya. Wah udah lama sih. Oh jauh, udah lama. Udah lama. Masuk manajemen Mami apa nih ceritanya nih? Dari 2019 itu kalau nggak salah. Masuk atau apa? Iya masuk manajemen Mami. Oh gitu. Udah dapat gaji dong, bayaran dong dari Mami dong?
Lumayan Di manajemen dapat. tuh bukan gaji, Apa tapi sistemnya? sistemnya itu honor dari sinetron, malah mami yang dapat gitu. Contoh kalau anak-anak itu dapat honor ya mami potong 25%. Oh dikit banget ya 20 ya. Ya 20-25 masih wajar. Wajar, normal. kemarin ada yang 40% loh. Banyak. Banyak. Gitu. Iya. Jadi memang anak-anak ini kan sebagian ada tinggal di tempat Mami Sasa. Jadi ada yang dari Bandung, dari Padang, dari mana. Nah kebetulan Atta ini dari Manado. Dari Manado. Iya. Terus berarti tinggal sama Mami di sini? Tinggal sama Mami Sama juga. Iya. Jadi rata-rata itu tinggal sama Mami gitu. Memang dari dulu, dari tahun 2000 Mami jadi agensi, seluruh anak-anak dari luar kota itu tinggalnya sama Mami. Gitu, iya. Ya saat ini kan Mami Isa ini kan dikabarkan dekat sama Rizky Bilar, jadi simpanan atau apa. Nah menurut pandangan Atta bagaimana tanggapannya? Oh, tanggapannya ya seharusnya gosip-gosip yang terlalu liar itu jangan sampai melebar kemana-mana ya, takutnya kan merembet ke anak-anak manajemen juga kan, takutnya Wih, kan. pinter ya. Takutnya begini loh, kalau misalnya benar itu Bilar itu simpanannya Mami, takutnya kita semua disangka simpanan Mami juga Iya. kan. Gitu. Tiap Mami jalan sama siapa dibilang itu Iya. gelondongnya. Dulu waktu pertama mencuat, waktu di Peramal itu Kak Bobby, Sasa ya, itu memang agak mengganggu gitu. Tadinya Mami nggak mau klarifikasi, cuman anak-anak sebagian ngomong aja Mi nggak apa-apa gitu. Jadi Mami juga harus speak up ya? Ya harus speak up. Itu awalnya, tapi diam, kita kan masih diam. Tapi kalau sudah sampai sekarang, apalagi mereka di ambang kehancuran, nah otomatis kan nama Mami terkait-kait, jadi anak-anak bilang udah Mami harus speak up gitu. Jadi anak-anak Mami santai-santai aja yang cowok-cowoknya gitu. Jadi mereka aman-aman aja. Bahkan, nah ini Kak Bobby, nanti kalau dia udah terkenal nih, nanti dikait-kaitkan sama Mami gitu loh. Oh ada hubungannya. Sebenarnya Bilar itu tadinya seperti itu, maunya jadi manajemen gitu. Tapi memang satu-satunya dulu waktu Mami kebentur masalah hukum pun, anak ini yang urusin Mami di dalam. Gitu. Anak-anak Mami itu. Iya, anak-anak Mami itu termasuk salah satunya si Atta ini gitu loh. Jadi Dijenguk. jadi anak-anak manajemen itu kayak Adit gitu kan, kayak Adit kan ibu udah nggak ada, orang tua nggak ada. Jadi Mami itu sebagai seperti ibunya sendiri gitu. Jadi apakah Mami ada hubungannya? Tentu tidak gitu ya, hanya sebatas itu aja. Jadi gini, anak-anak ini kan di dunia entertain itu senggol sana senggol sini pasti best. Ya casting director ada best, produser ada best. Best itu cong ya. Maksudnya ini dijelasin Iya, takutnya- dijelasin ya. Masa host juga maksudnya- song juga. Iya. Maksudnya kita itu jangan homofobik gitu loh. Ya, jangan homofobik. Jadi di mana-mana ada. Kalau kamu homofobik ya kamu nggak usah masuk di entertain karena di mana-mana mereka itu ada gitu. Jadi takutnya nanti kalau mereka homofobik, sok ini deh, sok itu deh. Jadi ke backlist sendiri nantinya. Gitu. Takutnya gini loh, contoh pas kita lagi ketemu, lagi salaman tangan, tahu-taunya anaknya baru gini. anaknya Kasih saya tahu mau. tahu-taunya anaknya kayak jijik gitu gimana gitu ya. Itu yang nggak boleh gitu. Ya, Mami udah bilang ke dia nanti bakal ada gosip-gosip seperti ini tuh pasti akan ada. Bagaimana cara menyikapi? Nah, kamu udah belajar nih dari kasus-kasus Bilar, dari kasus-kasus yang lain gitu. Jadi dia udah paham. Anak-anak udah paham. Nah, Mami dengan kasus si Rizky Bilar sendiri, Mami akan menggenerasikan si ini nggak sih Atta? Soalnya kan mukanya tuh mirip gitu. Gimana tuh Mi? Tahu ya kalau versi orang mirip kali ya, tapi kalau versi Mami sih berbeda sih dari wajah, sifat mungkin sekilas, Sekilas mungkin iya. mirip ya. Tapi ini kepribadian anak bukan memuji ya, lebih lah gitu. Lebih nice. Berarti gitu. better Atta Terus ya? nggak lupa, iya better, nggak lupa diri gitu dia nggak. Jadi anak-anak Mami itu termasuk Adit kan sekarang udah termasuk bintang besar di sinetron. Kalau kamu ketemu Adit itu, dia benar-benar memposisikan diri dia itu seperti orang biasa aja. Jadi dia nggak bintang gimana gitu. Tapi pas dia di televisi ya dia bintang, Sebagai bintang, iya bintang. Tapi kalau ketemu kita nggak biasa aja. Jadi Mami maunya seperti itu gitu loh. Jadi nggak naik dagu. Jadi kami pernah nih berpapasan sama Bilar, Kak Bobby di mall ya. Berdua tuh Mami? Mami lagi berdua sama teman-teman yang lain, dia juga sama teman-temannya. Saling pandang, saling lihat tapi nggak teguran. Kok bisa nggak teguran? Ya kan dulu kan udah dibilangin Oh, pernah iya. ada selisih gitu. Udah Tapi selisih. kalau seandainya, nah itu yang Mami bilang sama anak-anak. Next kalau kalian sama Mami ada selisih, apa segala macamnya di jalan, jangan kayak gitu. Karena Mami juga kadang orangnya marah tapi luluhan. Contoh kita berantem 1 jam.
5 menit kemudian mami bisa Udah dulu. biasa lagi Iya, ya. bisa biasa lagi gitu. Jadi marah mami itu cuma sesaat doang. Namanya juga wanita ya Bu ya. Ember, perempuan. Tuhan. Kalau Atta sendiri kenal nggak sih sama Rizky Bilar? Terus kenapa Atta pada saat ketemu nggak negor juga? Kalau Mami kan sudah jelas nih katanya pernah ada perselisihan atau apa. Kalau aku sendiri sih emang nggak kenal ya, jadi Emang nggak kenal ya? sekalipun nggak teguran juga nggak masalah kan. Cuma aku herannya ini kenapa Mami sama dianya nggak teguran gitu. Padahal kita udah papasan banget loh itu. Tapi Mami sama dia aku lihat agak lirik-lirikan gitu. Oh gitu. Nunggu siapa yang mau denger duluan gitu. Tapi nggak ada yang negur ternyata. Pandangan mata. Ternyata Tapi nggak ada yang negur lirik-lirikan duluan ya? gitu. Tapi lirik-lirikan, cuma nggak Lirik-lirikan. tegur aja. Nunggu siapa yang mau negur Waktu duluan. di Polres juga ketemu gitu. Jadi berpapasan itu dia sama istrinya, mami sendiri gitu. Sama anak kecil, mami gendong lagi, gendong anak gitu. Kita juga lirik-lirik kan, aduh bingung ini mau ngomong apa, mau salam duluan. Tiba-tiba istrinya salam duluan mami kan. Salaman, udah selesai. Nah, selesai itu mami karena nggak enak, ya udah mami masuk ke dalam. Nah istrinya di musola. Tiba-tiba 1 jam kemudian dia datang. Nyamperin mami sama Riko tadi gitu. Mami memang orangnya gengsi sih. Gengsi ya, Mami Iya, nggak mau nanya Mami duluan gengsi, ya. iya. Tapi kalau misalnya dia nanya Karena ya mami tetap kita- berpikiran bukan mami sok benar, tapi mami merasa lebih tua kan. Gak mungkin aku takutnya begini, kalau apalagi dia sekarang lagi terkenal banget, ngetop gitu kan, tiba-tiba mami samperin. Kan malu, lu siapa? Iya, takutnya gitu ya, Mi, takutnya kecuali dia duluan ya. Iya, kecuali ya walaupun kita sama-sama dia punya masa, dia punya nama, mami juga punya, dia kenal orang, mami juga dikenal orang. Cuman setidaknya gengsi mami itu memang ada sih, tapi setidaknya kan karena mami yang lebih tua ya udah, kecuali mami dia yang lebih tua, mami akan samperin. Kalau Atta sendiri pernah denger nggak sih kalau Mami curhat tentang Iki nih? Apa sering curhat tiap hari masalah Iki, tentang Iki? Kalau curhat sih pernah dulu, cuma pas lagi ada berita apa gitu, mungkin pas mereka waktu heboh-heboh baru pacaran, mungkin Mami sempat heboh-heboh cerita. apa? Bukan maksudnya pas RB sama dedeknya baru heboh-heboh pacaran. Bukan mami. Mami cerita ini Kaget dulu kita, ini Bos. sempat mau masuk manajemen, cuma Ntar nggak dipotong. jadi gitu. Soalnya ada di rumah juga ada blazer gitu kan, blazernya itu dipakai sama RB juga gitu. Ya blazernya masih ada di rumah Blazernya ya. masih ada di rumah gitu. Ini blazer yang dipakai sama Iki dulu. Iki dulu. Gitu. Sekarang ada di rumah Mami tuh blazernya. Ada. Kenang-kenangan dong. Oh, ada di rumah Iya, Mami. ada. Itu maksudnya Yang mami posting di Instagram itu blazer itu. Oh gitu. Untuk mami atau memang itu khusus punya dia sendiri? Itu buat dia tadinya, cuman karena udah berantem terus dibalikin gitu. Oh, jadi harta Oh. Oh jadi itu kayak hadiah tapi pas berantem dibalikin lagi Dibalikin hadiahnya lagi. gitu loh. Berantem dibalikin hadiahnya. Iya Tapi kayaknya ya. sempat dipakai nggak gitu. blazernya? Sempat dipakai nggak blazernya? Pernah dipakai. Pernah dipakai? Dan itu belum dicuci sampai sekarang. Oh, Oh, jadi gitu. hawa badannya masih ada gitu. Biar Pernah buat mau sepatunya aku masih pakein ya? nempel. Pak? Udah pernah Atta pakai nggak sih? Lupa kayaknya. Lupa belum. Nah, berarti bisa dibilang Mami Isa ini gagal move on dong ya kalau begitu. Gimana menurut Atta? Kalau aku baca-baca di komen sih katanya netizen bilang begini, berarti Mami ini sengaja ngambil Atta masuk manajemennya karena Mami ini nggak move on sama RB kayaknya ya. Maksudnya Tapi Atta sendiri merasa nggak sih seperti itu? Bahaya ini. itu aku cuma baca di komentar. Di gitu. komentar, Tapi iya. nggak tahu deh menurut Mami gimana. Enggak, kalau menurut Atta sendiri Atta merasa nggak seperti itu? Merasa Mami? nggak? Ya bisa iya bisa nggak juga sih ya. Bisa iyanya? bisa iya nggak tahu ya, tapi bisa nggak karena Mami itu nggak merasa aku mirip dia gitu, beda gitu. Gitu ya, jadi cuma orang-orang yang Iya, bilang cuma komentar mirip netizen aja komentar gitu. netizen Iya. ya. Kalau disandingkan beda. Cuman kalau sekilas-sekilas aja. Makanya kemarin itu pas dia lagi Mami lagi live, dia lewat. Jadi, tadi ada Rizky gitu. Jadi dipikir tuh Mami nyimpan Rizky padahal dia ada di situ. Tapi ternyata membuktikan di Rasis Show itu ternyata dia bukan si R. Iya, bukan. Tapi namanya Iya, makanya pas waktu itu Atta. Mami marahin, ngapain sih lewat-lewat tuh kan. Jadi iya, tuh marahin. Jadi nambah gosip lagi. Nambah kan gosip tuh. lagi, netizen suka motong-motong. Iya. Karena Mami lagi live itu mereka langsung screen record. Gitu, iya. Makanya posting langsung mereka itu ke TikTok, kan demi FYP kan. Mi kemarin ketahuan ke Polres itu ngapain sih? Atau memang ketemu sama si... Kok tahu? Bilar. Oh Iya iya. nih. Bukan, ke Polres itu Mami memang lagi ada
lagi mau konsultasi. mau konsultasi tentang masalah hukum karena kan Mami mau melaporkan seseorang gitu. Mami sengaja kali ini pengen ketemu Bilar. Kan itu barengan. Nah, tuh, itu gitu. nggak tahu, Yang beneran, baru nggak mereka. tahu. Iya loh, itu gosipnya Iya. booming banget Gosipnya loh. Yupa sudah kemana-mana loh, Mi. Nggak tahu. Jadi Katanya Mami sengaja nih nyamperin ada yang Bilar. bilang Mami jadi saksi, nggak masuk juga. Mami menjadi saksi di situ nggak masuk juga karena Mami bukan siapa-siapa di situ. Katanya selingkuhnya sama Mami apa enggak? Terus ada yang bilang juga Mami sengaja datang ke Polres buat melindungi RB di dalam, padahal RB-nya nggak ada. Nggak ada, RB nggak ada di situ. Iya nggak ada. Sama sekali. Nggak ada Iya, sama karena sekali. Dia kan nggak datang tempat waktu itu Mami katanya. yang melapor sama tempat dia yang terlapor itu beda unit. Kan dia PPA. Kalau Mami kan kemarin ditangani oleh Ranmor gitu. Jadi beda. Beda-beda. Beda unit. Tapi jadwal pemanggilannya itu sebenarnya Mami tahu nggak sih pada saat itu kan si R itu kan diperiksa pada hari itu dan Mami juga pada hari itu ada di situ gitu. Ya, mungkin satu kebetulan kali ya. Kalau tahu apa enggaknya memang Mami nggak tahu ya. Pas kita di jalan baru tahu. Oh gitu. Jadi Ya, kebetulan nih ceritanya nah, nih. pas di jalan kan pengacara Mami kan Bang Indra Tarigan. Nah terus Mami telepon, abang udah di mana? Nanti aja deh. Di sana banyak wartawan, ada wawancara si RB, dia bilang gitu. Oh terus gimana dong bang, aku udah di jalan, udah nyampe waktu itu kita posisi. Oh yaudah deh tunggu abang ya, cari lewat belakang. Sama juga dari belakang juga wartawan banyak gitu. Jadi pas waktu pengacaranya lagi preskon, kita langsung nyelinap ke dalam. Nah wartawannya langsung ngejar, mami jadi apa mami? Gitu, mami RB di dalam gitu. Tapi itu Hanya satu kebetulan aja. Oh kebetulan itu Iya. ya Mi ya. Berarti bukan niat untuk Bukan pengen dan beda ketemu. unit juga, Beda memang unit satu ya. gedung tapi beda unit. Iya. Mi, Mami mau ketemu nggak sih sama si B itu? Atau memang Mami cuma support Bilar aja gitu? Ya pastinya mau ketemu nanti gitu karena ya pastinya support lah walau bagaimanapun kan waktu Mami di dalam juga dia kasih support. Support dong untuk Bilar apa? Ya semoga cepat selesai masalahnya, jangan terlalu dipusingkan ya karena badai itu pasti akan berlalu. Ambil semua hikmahnya, pelajarannya yaitu next kalau seandainya mereka bersatu lagi jangan ringan tangan, nggak usah ribut-ribut, jangan selingkuh, jangan coba-coba untuk berselingkuh gitu, bukan hanya untuk selingkuh tapi jangan mencoba-coba lah gitu. Tapi Mami dari lubuk hati Mami yang paling dalam, Mami masih berharap mereka bisa bersatu lagi. Mami Kalau berharapnya tidak? seperti itu ya. Kalau tidak? Mau apa boleh buat, ya kan? Ya Itu kan udah. keputusan Itu mereka keputusan ya. mereka. Balik Kita lagi. sebagai orang luar ini hanya mendoakan aja yang terbaik. Jangan menghujat. Menghujat pertama kita dapat dosanya, mereka dapat pahalanya kan percuma. Gitu kita Iya support. betul. Oke, kita beri tepuk tangan dong. Nah, Mi kan denger-denger nih kabarnya Lesti ini kan pergi umroh sama ayahnya. Nah, ini katanya kepergian umrohnya itu kabarnya untuk menghindari si Iki. Nah, itu menurut Mami gimana sih? Menurut Mami, Mami sih Mami. baru tahu juga ya di TikTok ya. Di TikTok seliweran pergi ke umroh, pergi umroh ya bagus untuk menenangkan. Kalau dibilang untuk menghindar, kalau menurut Mami kayaknya enggak deh. Mungkin meminta petunjuk sama Allah gitu. Iya, meminta petunjuk sama Allah. Tapi kalau melarikan enggak lah, gitu. Siapa tahu mereka umroh bareng juga kan kita nggak tahu. Iya, nggak tahu Gitu. juga ya. Iya, doakan aja yang terbaik. Beri tepuk tangan dong biar semangat lagi. Nggak bisa. Iya, apalagi. Masih banyak pokoknya ya. Tadi pertanyaan sudah dijawab. Sekarang game terpikir cepat. Wah, Mami jawabnya cepet ya. harus cepat. Harus cepat. Game terpikir cepat. Ganteng kere, jelek kaya. Jelek kaya. Kenapa? Kalau ganteng, kere bisa kita kayakan juga kan? Kalau kere kaya, kita bisa operasi mukanya. Oh kalau jelek kaya bisa operasi lagi. Iya, jelek kaya, maksudnya bisa operasi lagi. juga ya. Oh kamu operasian ternyata. Nanti kecantikanmu itu penuh-penuh keoperasian ya. Pantesan beda antara aku zaman dulu sama zaman sekarang. Dia berobat total, cuman muka Eke doang masih begini-gini doang. Ya. Makanya, kalau kaya bisa dibuat Enak apa aja. jadi yang Dibuat apa kaya. aja. Selanjutnya, tua atau berondong? Setengah matang sih pengennya. Gak ada. Nggak ada pilihan. Gak ada pilihan. Ulang lagi. Tua atau berondong? Gondong aja deh. Berondong. Kenapa Anda milih berondong? Tipe Mami itu sebenarnya usianya ke 40. Cuman kalau tua kan identik kan 70, 80 nggak mungkin lah gitu. Ini berondong? Brondong ya anak. Berapa tahun umurnya? Ini masih kecil, masih 20-an. Oh. Berondong berarti ya. Selanjutnya Mami Isa yang lagi banyak dibicarakan orang. Muka TV dia semua ya. Selanjutnya Satria Mulia atau Kim Wahat. Sorry bahasa Indonesia saya. Dua-duanya enggak.
Harus pilih salah Pilih. satu. Nggak boleh. Satria aja deh. Kenapa? Kenapa Satria? Karena kenal, tahu gitu. Kim Kan nggak buta kenal. Tiller dia kayak Binancini juga. Ya kan disuruh pilih antara duanya ya Oh, kan? cocok deh. Iya, kalau disuruh milih ya nggak apa-apa. Selanjutnya pemirsa. Di situ, Yang pemirsa. terakhir. Kameranya di situ Gua pemirsa. kamera gua luar sono. Aduh. Ini paling menyedihkan. Sekejam rasis show. Langsung. Lesti atau Rizky Bilar? Rizky bilang lah. Kenapa? Kenapa? Karena kenal. Karena kenal. Kenalnya kenapa? Tadi udah dijawab. Karena dulu teman gitu ya. Iya, betul. Your friend, Mr. Rizky Bilar? Enggak juga sih ya. Disuruh pilih ya Rizky bilang. Ya dong. iyalah, Iya. cuco ya. Terakhir pemirsa, ini lebih kejam. Ya. Rizky Bilar, atau. Ya anak mami lah dipilih ya. Sayangnya sih anak mami nih. Sudah pasti ya, Atta Sudah ya. pasti ya, bisa berbakti ya. Iya. Hai pemirsa, sekarang tenggorokan kita sudah haus. Haus? Haus. Pingin minum? Kamu pingin minum? Haus. Oh, tenang, jangan kayak orang susah. Saya taruh ini, saya ambil minumannya. Silahkan. Dari mana lagi kalau bukan dari Madu hijau. madu hijau. Lambung kita, emak kita bisa sembuh. Saya mau ambil dulu ya, Bu. Biasanya situ pakai kolor hijau ya, Bu. Ember biru. Nah pemirsa, madu hijaunya sudah saya bawa, saya akan kasih ya. Hai Atta. Bos salah bos, bukan buat Atta nih, buat Mami. Oh, buat mami. Iya buat Mami. Iya, sini dong. Minum aja di Nanti bawah. kalau untuk Atta ntar dibawa aja ya ini Oh, boleh, hijaunya. Diminum nih. Iya minumlah anak. Awas kan Mami dari tadi kita ngobrol-ngobrol. Gua pikir untuk Atta nih. Ini kenapa Emang bisa sih, Bos, hijau? pengennya yang ganteng aja. Kenapa nih. bisa hijau? Iya, kenapa bisa hijau? Karena Bukan herbal kuning. Karena herbal, karena terbuat dari bahan herbal. Oh gitu, berarti madu asli. Iya. Tapi bukan racun yang saya kasih ya. Seperti madu di tangan kananmu. Tangan kanan. Racun. Racun. Bukan racun. Di tangan kirimu. Ada sendiri ya. Madu. Gini. Enggak gini. Madu di tangan kananmu. Ini ngemeng-ngemeng kegunaannya apa? Iya. Lambung. Oh, lambung. Oh, bagus berarti ya. Kebetulan Mami juga punya asam lambung ya. Apa punya? Biasanya kan dikejar-kejar juga kuat kok lu. Biasanya kamu. Cobain dikit. Wah! Pasti selalu ingat sama Romantis anak ya bos ya. pemirsa. Habisin lu. Oh, nggak pahit ya? Enggak habisin. Manis, madu kan namanya madu pasti manis. Ribet banget sih. Nggak minum Bos air. jangan galak-galak. Habisin. Ata habisin nggak boleh. Ampasnya. Enggak, itu ampasnya justru bagus Oh, ya, Nek. ampasnya. Untuk ini mak. Dan untuk daya tahan tubuh. Oh, sini. Gak malu sama Memisa. Makasih. Ih, nice Sama-sama. banget. Tepuk tangan dong. Nah, pemirsa, kita ucapin terima kasih banyak kepada bintang-bintang tamu kita. Siapa lagi kalau bukan Mami Isa, ada juga Atta. Kita ucapkan di antara kedua orang ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Amin, ya Dan Rabbal Alamin. dipanjangkan umurnya. Amin. Silakan Hasbi saya. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan terus Rasi Show. Pastinya kita akan hadirkan bintang tamu yang menarik dan akan kita kupas faktanya. Rasi Show, rumor artis, selebritis. Hey, bukan gosip, tapi fakta. Tepuk tangan.